Bab 1451 untuk gerombolan. Bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di sisi lain medan perang, beberapa menit sebelum William memanggil Tiamat. Tubuh Ahriman menghantam salah satu raksasa yang bertempur di garis depan pertempuran, mendorongnya kembali ke samping raksasa yang berada tepat di belakangnya. Mustahil, Ahriman berkata dengan gigi terkatup saat dia perlahan menopang dirinya dari tumpukan mayat di bawahnya. Tatapannya tertuju pada lelaki tua yang menunggangi kuda berkaki 8 yang menatapnya seolah-olah dia adalah sepotong kotoran. Saat William menyerang Surter, Ahriman mencoba mengikutinya, tetapi dihalangi oleh lelaki tua yang telah diremehkannya. Namun, setelah dihancurkan secara sepihak, mantan dewa kekacauan dan kegelapan itu tidak dapat memahami bagaimana James melakukannya. Bagaimana? Tanya Ahriman. Kau kehilangan keilahianmu saat kau mati. Bagaimana kau bisa begitu kuat? James mencibir setelah mendengar kata-kata Ahriman sebelum melemparkan tombaknya ke belakang punggungnya, menusuk dahi raksasa yang mencoba menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Benar, aku kehilangan keilahianku, jawab James. Tapi, aku tidak kehilangan hal terpenting di dunia ini, yaitu... Bandit tualon itu mengarahkan ibu jarinya ke dadanya, membuat wajah Ahriman berubah muram. Omong kosong, teriak Ahriman. Kau bicara omong kosong. Kau hanyalah lelaki tua yang menyedihkan yang telah dilupakan selama ribuan tahun. Dilupakan, ya, James mengangguk. Bagaimana dengan yang menyedihkan? Katakan padaku, kapan terakhir kali kau bercermin? Dengan geraman marah, Ahriman menerjang James saat sayap hitam tumbuh dari punggungnya. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang telah kehilangan keilahiannya mampu membuatnya merasa seolah-olah dia hanyalah seorang bayi yang mencoba melawan orang dewasa dalam perkelahian. James menguap saat Ahriman mendekatinya, membiarkan orang itu meninju tangan yang menutupi bibir lelaki tua itu. Senyum jahat menghiasi bibir Ahriman saat dia menatap James, tetapi senyumnya langsung menghilang saat dia menyadari bahwa James sama sekali tidak terluka oleh pukulannya yang bertenaga penuh. Bandit Lon dengan santai menjauhkan tangannya dari bibirnya, saat dia menatap lawannya yang wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah itu pukulan terbaikmu? Tanya James sambil menarik lengan kanannya ke belakang dan mengepalkan tangannya. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu pukulan yang sebenarnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, James menghantamkan tinjunya ke wajah Ahriman, membuat Ahriman terpental mundur ratusan meter hingga dia bertabrakan dengan Dewi ketidakbermoralan, Kakia, yang membuat Ahriman berteriak kaget. Sama seperti dewa kehancuran lainnya, mereka tidak terlalu memikirkan James saat dia muncul. Bagi mereka, menambahkan satu orang tua lagi ke dalam daftar musuh bukanlah masalah besar, tetapi mereka dengan cepat berubah pikiran setelah Ahriman menerima pukulan sepihak dari James. Butuh bantuan, James. Vlad, sang demigod yang telah menjadi teman baik James, dan melindungi Lon selama beberapa waktu, bertanya saat dia muncul di sampingnya. Sama seperti semua demigod lain yang dikumpulkan William untuk perang, pangkat Vlad sekarang ditingkatkan menjadi dewa semu, membuatnya lebih kuat dari dirinya di masa lalu. Putranya, Jekyll, berhasil menerobos ke alam demigod belum lama ini, dan cukup beruntung menjadi bagian dari berkat yang memungkinkannya melangkah ke tahap awal pangkat dewa semu. Kau urus para raksasa yang menghalangi jalanku, jawab James. Aku akan menghajar sisanya. Hahaha, baiklah. Vlad menyeringai saat dia memberi James senyuman penuh arti. Mereka berdua pernah bertarung satu sama lain di masa lalu, dan saat itulah Vlad mengetahui tentang kekuatan James yang sebenarnya, yang telah disembunyikannya sejak mereka bertemu. Namun, Vlad juga mengerti bahwa James tidak bisa begitu saja menggunakan kekuatannya kapanpun dia mau. Seperti tong air, dengan lubang kecil di dasarnya, kekuatan James akan berangsur-angsur hilang jika dia sering menggunakannya. Karena itu, bandit tua itu telah menyegel dirinya sendiri, mengurangi kekuatannya dengan cepat. Ayo pergi, kata James saat Sleipnir berlari cepat menuju Ahriman, dan Dewi ketidakbermoralan. Vlad mengikutinya dari belakang, dan mengusir para raksasa yang mencoba menyerang James, dan menghalanginya dari serangannya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Di bagian lain medan perang, beberapa rantai muncul di udara sebagai kambing demi-human bersayap, yang mirip dengan gambaran Baphomet, membantai kelelawar raksasa dan Demogorgon tanpa henti. Dia tidak lain adalah Takam, dewa yang tinggal di pegunungan Kirintor,
dan satu-satunya demigod yang telah membantu William selama perang di benua selatan. Takam, yang juga menjadi dewa semu setelah menerima berkat Leviathan dan Tarasque, melayang di antara monster-monster neraka, dan pasukan manusia, melindungi yang terakhir dari para penghuni neraka, yang telah naik ke permukaan untuk menghancurkan dunia. Aku akan membunuhmu. Raksasa bermata satu, Balor, berteriak saat dia melepaskan sinar cahaya merah dari matanya ke arah penjaga pegunungan Kirintor. Takam dengan tenang mengangkat tangannya, dan beberapa rantai bergabung bersama membentuk ular es raksasa, yang dia lepaskan ke arah sinar cahaya merah yang ditujukan padanya. Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengeluarkan bunyi berderak dan membuat percikan api berterbangan ke segala arah. Ketika kedua kekuatan itu saling meniadakan, Balor terbang ke arah Takam dan mencambukkan cambuk apinya ke arah dewa semu yang seperti kambing, yang kemudian ditangkis oleh Takam menggunakan cambuk yang terbuat dari rantai. Karena Takam saat ini sedang bertarung melawan salah satu kekuatan terkuat yang bekerja untuk tentara kehancuran, kelelawar raksasa, dan Demogorgon bergegas menuju tentara sekutu, membunuh mereka, dan dibunuh sebagai balasannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa setelah beberapa menit, penghuni neraka lainnya muncul dari retakan di tanah, bergabung dengan barisan kelelawar raksasa dan Demogorgon saat mereka terus membantai semua orang yang menentang jalan mereka. Dengan teriakan keras, seorang pemuda berambut coklat tua menghantamkan tongkat kayunya ke salah satu Demogorgon yang berhasil menerobos garis pertahanan pertama tentara kerajaan Helan. Dia tidak lain adalah sahabat William, Theo, yang juga seorang gembala. Sama seperti semua pria dan wanita berbadan sehat di dunia, Theo juga berlatih sangat keras untuk melawan pasukan penghancur. Bertempur di sampingnya adalah Matthew, sepupu William, yang juga suami Leah. Tidak seperti ayahnya, yang bisa berubah menjadi naga, Matthew hanya bisa mengubah dirinya menjadi naga setengah manusia, yang menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik naga, dan memungkinkannya menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencabik-cabik lawannya. "Bertahanlah, Theo," teriak Matthew. "Kita tidak bisa membiarkan mereka melewati kita." "Aku tahu," jawab Theo sambil mengayunkan tongkatnya ke kiri dan kanan, membuat monster yang dipukulnya terbang. Sial, mereka tidak ada habisnya. Selain kelelawar raksasa dan Demogorgon, Helishim, dan Hellhounds ikut serta dalam pertempuran, memberikan tekanan besar pada pasukan Fana, yang sekarang perlahan-lahan didorong mundur karena bala bantuan yang tampaknya tak ada habisnya datang dari neraka. Tiba-tiba, dua Hellhound menerjang Theo dari belakang, dengan maksud menggigit kepala para Shepherd saat ia sedang sibuk menghadapi para Demogorgon di depannya. "Theo," teriak Matthew saat ia mencoba menolong temannya, tetapi dihalangi oleh 4 tim yang membawa tombak bercabang di tangan mereka. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dua Hellhound itu menyerang Shepherd dengan ganas. Mendengar teriakan Matthew, Theo menoleh untuk melihat ke belakangnya. Saat itu, dunia tampak bergerak lambat saat rahang Hellhound perlahan turun ke tubuh Theo, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, dua tangan raksasa mencengkeram kepala kedua Hellhound dan menghantamkannya satu sama lain. Namun, Giant Ox Revenant merasakan bahwa Hellhound masih hidup sehingga ia menghantam kedua kepala mereka ke tanah, menghancurkan mereka hingga menjadi bubur. "Dua," kata Ercitus sambil melotot ke arah lawan di depannya. Tanpa menoleh ke belakang ke Shepherd yang diselamatkannya, Ercitus memanggil kapak adamantinnya dan membelah tubuh para Demogorgon yang mencoba menyerangnya dengan jumlah mereka. 10. Teriak Ercitus sambil terus membantai monster di sekitarnya. "Giliranku." Seekor anjing iblis muncul di balik bayangan Ercitus, dan melepaskan beberapa cambuk gelap yang melilit kelelawar raksasa yang mengganggu prajurit Helan, membakar mereka dengan api gelap. 6. Soglaf kemudian mengarahkan pandangannya ke kelelawar terbang raksasa dan Im di langit saat dua sayap seperti kelelawar muncul di belakang punggungnya. Ia kemudian terbang ke udara dan menembakkan beberapa bola api gelap ke arah Im dan kelelawar raksasa yang sedang sibuk mengincar para prajurit di tanah, yang sedang terlibat dalam pertempuran dengan monster lainnya. 20. Soglaf terkekeh saat ia melanjutkan serangan udaranya ke lawan-lawannya. Tidak jauh dari mereka, Goblin Paladin setinggi 2 meter menebas musuh-musuhnya dengan pedang perak. Namun, setelah melihat jumlah monster yang dibantai teman-temannya, Jared mengangkat lengan kirinya dan mengarahkannya ke musuh-musuhnya. Setelah mengumpulkan cukup banyak Hell Credits, Jared memutuskan untuk memodifikasi lengan kirinya, sehingga ia dapat mengubahnya menjadi lengan robot yang dapat berubah menjadi meriam ajaib yang dapat memberikan kerusakan sihir jarak jauh. Meriam plasma, tembak.
Jared meraung dan semua monster di depannya meledak menjadi potongan-potongan daging, membunuh ratusan dari mereka dengan satu pukulan. 320, kata Jared dengan tenang, membuat Ercitu dan Psoglaf mengumpatnya dalam hati. Sial, aku tahu seharusnya aku juga memilih salah satu dari add-on berspesifikasi tinggi itu, Psoglaf mengumpat. Kupikir punya sayap itu keren jadi aku memilih ini saja. Sialan, Ercitu melirik teman goblinnya sebelum menyerang langsung ke arah gerombolan Demogorgon yang masih memanjat keluar dari tanah yang terbelah. Ketiganya bertaruh bahwa orang yang paling sedikit membunuh monster akan mematuhi perintah kedua lainnya selama sehari. Karena itu, tidak ada dari mereka yang ingin kalah, jadi mereka mengamuk di medan perang, membunuh monster di kiri dan kanan. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Di tengah teriakan, kutukan, teriakan perang, di medan perang, samar-samar terdengar suara gitar dimainkan. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Dahulu kala, aku masih ingat, ketika manusia diserang, seekor terenggiling berwarna pelangi bernyanyi sambil menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dan aku tahu jika aku punya kesempatan, aku bisa membuat orang-orang itu menari, dan mungkin, mereka akan bahagia untuk sementara waktu. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Ketika monster dari neraka bangkit ke dunia permukaan, Kasogonaga saat ini sedang mengadakan konsernya di dunia bawah. Melihat bahwa kesempatan yang sempurna telah tiba, terenggiling berwarna pelangi bersama teman-temannya, semuanya menggunakan jalur yang digunakan pasukan neraka untuk bangkit ke permukaan. Mereka telah menerima tubuh asli mereka dari William dan telah memodifikasinya di dunia bawah, membuat mereka lebih kuat. Bahkan, jika mereka mau, mereka dapat meninggalkan dunia bawah kapan saja, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantu William dengan cara itu. Sebaliknya, mereka semua mengumpulkan kredit neraka sehingga mereka dapat merekrut sekutu untuk bergabung dalam pertarungan mereka. Tentu saja, para penggemar Kasogonaga, yang juga diberi pengarahan tentang situasi terkini, memutuskan untuk ikut bersamanya dan pergi ke dunia permukaan untuk bergabung dalam pertarungan. Selama 2 tahun terakhir, kelompoknya telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi untuk mempersenjatai puluhan ribu penggemar mereka dengan senjata yang dapat mereka gunakan untuk bertarung di dunia permukaan. Biasanya, roh mayat hidup seperti mereka tidak diizinkan meninggalkan dunia bawah karena itu adalah salah satu aturan yang dibuat Thanatos. Namun, seolah-olah mendapatkan izin diam-diam dari Dewa Kematian, tidak ada yang menghentikan puluhan ribu mayat hidup untuk pergi ke permukaan, siap bertarung bersama idola mereka. Pada saat inilah seekor Hellhound menerjang ke arah Kasogonaga, yang sedang bernyanyi sambil memegang mikrofon di tangannya. Si pemakan semut begitu tenggelam dalam nyanyiannya sehingga dia tidak menyadari bahwa Hellhound telah menargetkannya. Tiba-tiba, teriakan kesakitan bergema di medan perang saat salah satu wanita pemakan semut, yang tergabung dalam klub penggemar I Love Kazo, memukul Hellhound dengan tongkat bisbol berduri. Sesaat kemudian Hellhound yang malang itu dikerumuni oleh penggemar Kasogonaga yang marah, dan dicabik-cabik. Tidak menyadari pertumpahan darah yang terjadi di sekitarnya, Kasogonaga terus bernyanyi. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Tetapi tanggapan Dewa Penghancur tidak menggetarkan kami. Mereka memanggil pasukan mereka dan mencoba membunuh kami. Kami tidak akan melarikan diri dari para homo itu, kami akan menunjukkan kepada mereka siapa yang jagoan. Aku tidak ingat apakah aku menangis ketika aku disegel dalam balok es. Tetapi ada sesuatu yang menyentuhku jauh di dalam. Hari ketika aku bertemu, bocah ini. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Kasogonaga kemudian membuka matanya dan mengangkat salah satu cakarnya ke langit. Itu isyarat kita, kata seekor semut betina sambil menepuk temannya yang sedang memegang lampu sorot di tangannya. Mereka berdua saat ini sedang menunggangi semut bersayap milik Legiun Raja William. Lampu sorot kemudian menyinari semut berwarna pelangi itu, membuat penggemarnya bersorak,
sementara mereka membantai para monster yang mencoba mendekati idola mereka saat ia menyanyikan bagian ref lagunya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Aku bergulir gelombang. Astaga gelombang si berambut merah ini gelombang. Mungkin pangeran kegelapan suatu hari nanti, sekarang ia hanya seekor ikan kecil gelombang. Ia mati di dunianya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya gelombang. Berharap ia dan dia akan berada di bawah langit yang sama. Berharap ia dan dia akan berada di bawah langit yang sama gelombang. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Tiba-tiba, sebuah pekikan keras menyebar di sekitarnya, membuat semut berwarna pelangi itu mendongak. Temannya, Skadres, si elang darah, menukik turun dari langit, dan terbang menuju teman lamanya, yang sangat dirindukannya. Seolah-olah mereka telah berlatih gerakan ini beberapa kali di masa lalu, Kasogonaga melompat ke udara, dan Blood Eagle menangkapnya dengan sempurna di punggungnya. Skadres mengitari medan perang dan terbang di atas puluhan ribu jiwa yang mengikuti Kasogonaga dari dunia bawah. Semuanya, ayo, teriak Kasogonaga sambil mengarahkan kaki kecilnya ke arah dewa jahat, Erlik, yang juga bertanggung jawab untuk memanggil monster dari neraka ke dunia permukaan. Untuk gerombolan, Kasogonaga meraung dengan suaranya yang menggemaskan saat para prajurit dunia bawah mengikutinya di belakangnya. Ratusan Lady Anteater, yang menunggangi Winged Ants, tidak jauh di belakang Blood Eagle, Skadres, yang bertugas sebagai pengawal idol mereka. Mereka tidak takut, bahkan jika mereka akan bertarung melawan dewa. Satu-satunya hal yang mereka takutkan adalah tidak dapat bersinar di panggung yang sama dengan idola mereka. Pasukan penghancur telah melihat banyak hal selama kampanye mereka, tetapi mereka tidak pernah melihat jiwa-jiwa orang mati bangkit dari dunia bawah untuk melawan mereka dalam pertempuran yang dahsyat. Gelombang jiwa-jiwa orang mati menyapu monster-monster dan memulai pembantaian sepihak, dengan Kasogonaga sebagai pemimpinnya. Mereka tak kenal ampun. Karena mereka adalah jiwa, serangan fisik tidak mempan terhadap mereka, jadi monster-monster yang unggul dalam pertempuran fisik hanya bisa dibantai tanpa harapan oleh mereka. Ketika Blood Eagle hanya berjarak beberapa ratus meter dari dewa jahat, Erlik, Kasogonaga berteriak sekali lagi, membuat para wanita Trenggiling bersiap untuk menemani tuan mereka berperang. Semuanya, ayo, teriak Kasogonaga saat ia melompat dari punggung Blood Eagle dan meringkuk menjadi bola, berubah menjadi bola penghancur berduri setinggi 10 meter. Para semut betina juga melompat dari semut bersayap yang mereka tunggangi dan juga meringkuk di udara, berubah menjadi bola-bola penghancur yang berduri. Dengan satu teriakan dahsyat yang bergema di medan perang, Dewa Langit muncul sekali lagi, bertarung bersama umat manusia di saat-saat tergelapnya. Aku bergulung, Kasogonaga dengan berani turun ke arah Dewa Kejahatan, dengan tubuh baru yang dimodifikasi yang telah diperolehnya, yang dapat menahan serangan para dewa. Para semut betina juga berguling ke arah Dewa Erlik, saat mereka juga meneriakkan teriakan perang mereka untuk meniru semut berwarna pelangi, yang bersinar terang, berfungsi sebagai panji harapan bagi semua orang di medan perang. Kita bergulung, Yaldabaoth adalah salah satu dewa paling jahat yang pernah ada, dan dia memiliki banyak gelar. Dia sering disebut sebagai Malevolent Demiurge, atau Dewa Pencipta Palsu. Seperti yang tersirat dari gelarnya, dia adalah dewa yang kuat yang dapat menciptakan apapun yang ada, bahkan alam semesta yang dipenuhi makhluk hidup. Sebenarnya, dalam sebenarnya di balik pasukan penghancur tidak lain adalah Yaldabaoth. Dia adalah dewa yang memutuskan dunia mana yang harus dihancurkan, tetapi dia tidak secara acak memilih dunia mana yang akan dihancurkan. Tidak, meskipun dia jahat, ada hukum tertentu yang dia ikuti, dan itu adalah rentang hidup dunia. Sama seperti bagaimana seorang anak fana akan lahir, tumbuh, dan mati, Malevolent Demiurge hanya akan mengirim pasukannya ketika waktunya tiba. Tentu saja, mereka yang hidup di dunia itu akan melakukan yang terbaik untuk melawan kematian mereka, yang merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Tidak ada yang ingin mati. Bahkan para dewa yang hidup selama ribuan tahun ingin hidup lebih lama, tetapi Yaldabaoth tidak peduli apakah mereka ingin hidup atau mati. Terlepas dari seberapa kuat mereka, kematian mereka akan datang begitu pasukannya turun ke dunia asal mereka, dan menghancurkan intinya, membuat semua pengikut mereka lenyap dari keberadaan, dan dengan demikian membuat mereka juga mati. Sekarang, ketika pertempuran mulai menjadi seimbang karena berbagai bala bantuan yang datang dari Asgardian,
serta pasukan dunia bawah Kasogonaga, Yaldabaoth tahu bahwa kehancuran dunia akan dihentikan jika dia tidak melakukan sesuatu. Dewa pencipta palsu adalah ular berkepala singa yang panjangnya lebih dari 100 meter, dan dia mengamati medan perang dengan mata kritis, sambil menjentikkan lidahnya. Menentukan siapa yang menang. Perlawanan kali ini sama merepotkannya dengan yang kita miliki dengan Asgard, renung Yaldabaoth. Bahkan Odin bereinkarnasi ke dunia ini, dan memberi kita perlawanan yang kuat. Juga, bocah itu membawa masalah. Ular berkepala singa itu menatap William dari kejauhan dan dia bisa merasakan kekuatan pembunuh dewa di dalam tubuhnya. Sebuah eksistensi yang bisa melawan makhluk ilahi yang menguasai dunia fana. Untungnya, sepertinya dia hanya bisa mengerahkan sebagian kecil dari kekuatannya, pikir Yaldabaoth. Surter akan cukup untuk Mi. Mata Demiurge jahat itu membelalak kaget ketika dia melihat William memanggil Tiamat. Sebagai salah satu dewi tertua yang ada, dia tahu apa yang mampu dilakukan Tiamat, jadi dia pikir Surter akan punya masalah dengannya. Untungnya, yang dipanggil oleh half-elf itu hanyalah sebagian dari kehendaknya, yang tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Melihat bagaimana Surter dengan mudah memotong salah satu kepala naga berkepala 7 itu membuat Yaldabaoth merasa tenang. Namun, tepat sebelum dewa pencipta palsu dapat mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, ia merasakan gelombang kekuatan yang membuat hatinya bergetar. Marduk, Yaldabaoth mendesis ketika ia melihat salah satu dewa terkuat yang ada ribuan tahun lalu. Di antara para dewa, ada yang menghususkan diri dalam membunuh dewa lain, dan Marduk adalah salah satunya. Enuma Elish, kata Marduk dalam sebuah kata yang hampir mirip dengan bisikan saat ia melepaskan anak panah di tangannya. Yaldabaoth menjerit saat ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk mencegah Surter mati. Sebuah ledakan menyilaukan meletus di suatu tempat di medan perang saat anak panah pembunuh dewa milik Marduk menembus daging raksasa api. William menggertakkan giginya saat ia berpegangan pada Stormcaller dan Soleil untuk menjaga dirinya agar tidak terhempas oleh akibat serangan terkuatnya yang telah ia peras setiap bagian keilahiannya untuk mengakhiri dewa di hadapannya. Saat cahaya surut, awan debu tebal muncul dalam penglihatannya, mencegahnya melihat apapun. Tiba-tiba, dia melihat percikan samar di tengah awan debu, yang membuat wajah William berubah pucat. Sesaat kemudian, seekor ular api raksasa menyerang half-elf, mengubah tanah tempat ia lewat menjadi magma cair. Stormcaller dan Soleil terbang di depan William dan melepaskan baut petir dan api yang bersinar, yang bergabung bersama membentuk tornado petir berapi-api yang bertabrakan dengan ular api. Namun, hanya butuh waktu kurang dari 1 detik bagi serangan Stormcaller dan Soleil untuk bubar, memaksa half-elf untuk melompat ke samping, nyaris menghindari serangan yang datang dari ular api di dalam awan debu. Ular api melanjutkan lintasannya, meninggalkan jejak api yang membubung tinggi di udara, menciptakan pemandangan neraka. William menggertakkan giginya saat dia berbalik dan melihat raksasa api yang lengan kirinya, dan sebagian besar tubuhnya, telah dilenyapkan oleh Marduk dan serangan gabungannya. Namun, itu tidak cukup untuk membunuh Surter, membuat half-elf itu mengepalkan tinjunya begitu keras hingga darah mulai mengalir dari telapak tangannya. Pada detik terakhir, Surter mengalahkan Tiamat dan menggunakan tubuh naga itu sebagai perisai untuk meredakan serangan. Namun, karena serangan Marduk begitu dahsyat, serangan itu menembus tubuh naga berkepala 7 itu, melenyapkan 1/4 tubuh Surter sepenuhnya dalam prosesnya. "Selamat, nak," kata Surter sambil menatap half-elf yang ekspresi tak berdayanya membuatnya mencibir. "Kau hampir membunuhku. Sekarang, waktu bermain sudah berakhir." Menggunakan kelebihan divinity yang berasal dari Yaldabaoth, bagian tubuh Surter yang hancur terbakar. Beberapa detik kemudian, lengan dan area dadanya beregenerasi membuat mereka yang memperhatikan pertempuran William putus asa. "Bagus." Surter tersenyum saat melihat kengerian di wajah semua orang setelah melihat tubuhnya beregenerasi. "Sekarang, saatnya bagi kalian semua untuk merasakan keputusasaan yang sesungguhnya." Raksasa api mengangkat pedangnya yang menyala-nyala ke langit, dan api pedangnya membubung ke atas, mengubah seluruh langit menjadi kobaran api yang membara. "Badai meteor," Surter meraung. Lalu, itu terjadi. Bola-bola api raksasa yang menyala-nyala mulai turun dari langit yang berapi-api, jatuh ke arah sebagian besar pasukan gabungan yang mencoba melawan invasi mereka. "Tidak kek," teriak William saat ribuan bola api raksasa ini mulai jatuh secara massal. Half-elf itu mengumpulkan kekuatannya dan berubah menjadi sambaran petir,
langsung menuju Surter, sementara yang terakhir itu tertawa terbahak-bahak saat serangannya menghancurkan pasukan yang mencoba melawannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di medan perang, Erinis menghindar. Teriak Shannon saat Halfling itu mengendalikan kapal terbangnya untuk menghindari salah satu bola api yang muncul tepat di atas kapal mereka. Kapal induk Holy Order of Light bernasib sedikit lebih baik karena yang mengendalikannya adalah Sana. Dengan kekuatannya, dia mampu memprediksi di mana bola api akan jatuh. Jadi dia buru-buru menjauhkannya dari bahaya, saat semua yang ada di sekitar mereka mulai terbakar. Di lokasi pasukan peri, Raja N, Mirendor, mengangkat kepalanya sebelum mengeluarkan raungan menantang terhadap bola api raksasa yang berisi keilahian dewa. Jika serangan ini datang dari Dewa Semu, Mirendor yakin dia bisa memblokirnya. Namun, serangan sebesar ini adalah sesuatu yang tidak siap dia hadapi secara langsung. Meski begitu, dia menancapkan akarnya dalam-dalam di tanah saat dia berubah menjadi pohon raksasa, menggunakan seluruh tubuhnya untuk memblokir bola api yang jatuh di atas pasukan peri. Putri Ayla dan An, yang sedang sibuk membantu para prajurit yang terluka, menatap ke langit dengan putus asa saat bola api raksasa jatuh ke arah mereka. Aku tidak akan membiarkanmu. Loxos menjerit saat ia mengarahkan serangan Opis dan HKRG untuk menghancurkan bola api yang hendak jatuh ke arah para wanita yang kini ia anggap sebagai saudara perempuannya. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan dari 3 dewa semu, satu-satunya hal yang berhasil mereka lakukan adalah membentuk retakan pada bola api yang hendak membunuh orang-orang yang penting bagi suaminya. Pada saat itu, beberapa tanaman merambat bangkit dari tanah, membentuk bor, yang menembus bola api raksasa, membelahnya menjadi 2. Meskipun terbelah di tengah, kedua bagian itu masih terus jatuh, memaksa Titania untuk memanggil dinding tanaman merambat, sambil menggunakan tubuhnya untuk melindungi Putri Ayla dan An dari bencana yang akan menimpa kepala mereka. 1 mil jauhnya dari mereka, Malachai menyatukan kedua tangannya, menggerakkan Avalon untuk menghalangi salah satu bola api raksasa yang hendak jatuh di lokasi mereka. Arcane Spectral League mendesak naga tulangnya untuk terbang ke atas, menggunakan semua kekuatannya untuk menghalangi serangan yang hendak menimpa pasukan Helan. Sebagai pendirinya, ia tidak akan membiarkan pasukan yang melambangkan kerajaannya binasa. Kepala Sekolah Akademi Hestia, Biron, melakukan hal yang sama. Tanpa mengedipkan mata, ia terbang menuju bola api yang menuju ke arah para siswa Akademi Hestia, dalam upaya untuk menghentikannya dengan serangan berkekuatan penuhnya. Adegan serupa terjadi di mana-mana, saat Dewa Semu, Dewa Setengah, dan bahkan manusia, melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar mereka dari kehancuran total. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, bola api ini turun ke tanah, dan langsung menguapkan apapun dalam radius 1 mil di sekitarnya. Lebih dari separuh pembela Hestia yang pemberani, para Asgardian, serta para prajurit dunia bawah yang dibawa Kasogonaga bersamanya, tewas tanpa meninggalkan apapun. Aku serahkan sisanya padamu, Mirendor, Raja N, dan Dewa Semu terkuat di benua bulan perak menghembuskan nafas terakhirnya saat bara api kehancuran membakar seluruh tubuhnya. Mirendor, meraung marah saat ia bergegas ke Raja N yang telah mengorbankan hidupnya untuk melindungi pasukan peri dari kehancuran total. Setelah melihat kematian para pelindung mereka, para peri menjatuhkan senjata di tangan mereka saat mereka jatuh dalam keputusasaan. Itu tidak mungkin. Kita tidak bisa menang. Kita semua akan mati. Aku tidak ingin mati. Seseorang, siapapun, bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Tidak, Kek. Aku tidak ingin mati. Tolong, seseorang selamatkan kami. Ratusan peri berlutut saat mereka menangis dan meratap agar seseorang menyelamatkan mereka. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk bertarung, meskipun ada perbedaan besar antara lawan mereka, tetapi serangan mengerikan Surter menghancurkan mereka sepenuhnya. Pada saat itu, mereka semua tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang, membuat mereka merasa bahwa semua yang mereka lakukan sia-sia. Bunuh mereka, salah satu raksasa berteriak, saat mereka mencabik-cabik para pembela yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Di mana-mana di medan perang, pemandangan yang sama terjadi. Beberapa demigod dan pseudogod tewas, saat mereka melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan Surter. Meskipun mereka berhasil, mereka yang telah mereka selamatkan tidak lagi memiliki keberanian untuk terus bertarung karena mereka membiarkan diri mereka terbunuh,
sehingga penderitaan mereka akan berakhir. Loksos perlahan menopang dirinya dari tanah, dan melihat sekelilingnya. Kakak-kakaknya, Opis, dan HKRG, tergeletak di tanah beberapa meter darinya, dengan berbagai luka di tubuh mereka. Bagian terburuknya adalah mereka tidak sadarkan diri, dan Loksos tidak tahu seberapa parah luka mereka. Meskipun dia terluka, dan setiap bagian tubuhnya terasa sakit, dia tahu bahwa dia tidak bisa tetap di tanah, atau musuh-musuh mereka akan membunuh mereka tanpa kekuatan untuk melawan. Loksos mencoba berdiri, tetapi dia merasa sangat lemah sehingga tubuhnya tidak meresponsnya. Bidadari muda itu kemudian melirik ke arah tempat Titania berada. Apa yang dilihatnya hampir membuat jiwanya meninggalkan tubuhnya karena Ratu Peri yang cantik, yang menggunakan tubuhnya untuk melindungi Putri Ayla dan An, tergantung di tangan salah satu raksasa. Darah menetes dari luka-luka di tubuhnya, sementara gaunnya compang-camping. Putri Ayla dan An, di sisi lain, terbaring di tanah, tepat di samping kaki raksasa, yang perhatiannya tertuju pada Ratu Peri yang tak sadarkan diri di tangannya. Seolah merasakan tatapan Loksos, si raksasa menoleh ke arahnya sebelum tersenyum jahat. Sesaat kemudian, si raksasa membuka mulutnya saat dia menggerakkan Titania di atasnya. "Berdiri," teriak Loksos. "Tolong berhenti." Si raksasa mengabaikannya dan menggigit kaki sang Ratu Peri, mencabiknya dari tubuhnya. "Tidak, Kek," teriak Loksos saat air mata mengalir di matanya. Dia tahu bahwa ada kemungkinan mereka akan mati dalam perang ini, tetapi melihat salah satu saudara perempuannya dimakan tepat di depannya membuatnya benar-benar putus asa. Rasa sakit yang mengikuti setelah kakinya dimakan membangunkan Titania, membuatnya membuka matanya. Sang Ratu Peri yang cantik menatap si raksasa yang sedang mengunyah kakinya, dan si raksasa balas menatapnya dengan sedikit kenakalan di matanya. Jelas, si raksasa berencana untuk membuat peri cantik itu putus asa, dengan memakannya. Sedikit demi sedikit, sampai dia menjerit dan memohon agar dia hidup. Namun, Titania tidak menjerit. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, dia melirik ke arah Loksos sambil tersenyum. "Jaga Will untukku," kata Titania sambil meneteskan air mata di sisi wajahnya. "Katakan padanya aku mencintainya." "Tiana," teriak Loksos sambil berusaha mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang si raksasa. Titania hanya mengizinkan beberapa orang terpilih untuk memanggilnya Tiana. Itu adalah bagian dari nama sejatinya, dan mereka yang dapat memanggilnya seperti itu adalah orang-orang yang dia percayai dengan sepenuh hatinya. Melihat bahwa makanannya tidak berencana untuk mengemis nyawanya, si raksasa memutuskan untuk memakannya bulat-bulat, dan menyiksa kedua gadis di samping kakinya. Mungkin, kedua wanita fana itu akan mengemis nyawa mereka, yang akan membuatnya menikmati teriakan belas kasihan mereka yang putus asa, saat dia memakan mereka perlahan-lahan. Titania tersenyum terakhir kepada Loksos saat tubuhnya jatuh ke dalam mulut si raksasa. "Nu!" Loksos berteriak dengan seluruh jiwanya saat dia melihat salah satu orang terpenting dalam hidupnya dimakan oleh raksasa penuh kebencian yang tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, sebelum raksasa itu bahkan bisa menutup mulutnya untuk menghancurkan tubuh Titania dengan giginya, seluruh tubuhnya berubah menjadi es. Sesaat kemudian, patung es raksasa itu hancur. Loksos, yang penglihatannya sudah kabur karena air mata menutupi matanya, melihat bayangan samar seseorang dengan rambut biru muda berkibar tertiup angin. Setelah menggosok matanya, bidadari muda itu bisa melihat kecantikan dunia lain dengan dua tanduk merah menonjol keluar dari kepalanya. Di pelukannya, ada Ratu Peri, yang masih hidup, tetapi terluka parah. Putri Ayla, dan An, yang terbaring di tanah bergerak, saat mereka melihat sekeliling di sekitarnya. Hal pertama yang mereka lihat adalah wanita muda berambut biru, menggendong Titania di lengannya. "Tiana," Putri Ayla buru-buru berdiri meskipun terluka setelah melihat kondisi Ratu Peri saat ini. Hal pertama yang dilakukannya adalah segera menggunakan sihir kehidupannya untuk menstabilkan kondisi Ratu Peri. Meskipun dia tidak dapat melakukan apapun untuk memulihkan kaki Titania saat ini, menyelamatkan nyawa Ratu Peri adalah prioritasnya. An mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, dan mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan berkualitas tinggi yang diberikan William sebelum perang dimulai. Setan bertanduk satu itu dengan lembut menuangkannya ke luka-luka Ratu Peri, mempercepat proses pemulihannya. "Aku akan menyerahkannya padamu," kata wanita muda berambut biru muda itu, sambil dengan lembut membaringkan Ratu Peri di tanah. "Aku perlu membantu orang lain." Tanpa menunggu jawaban mereka, wanita muda itu menghilang, dan segera,
semua raksasa yang berada di dekat istri William, berubah menjadi patung es, yang semuanya hancur menjadi ratusan keping. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Gah, tubuh William hancur di tanah, menciptakan kawah kecil. Hanya butuh 2 kali serangan sebelum Surter membuatnya terlempar. Cahaya perak di sekelilingnya menghilang, saat rambutnya kembali ke warna merah, membuktikan bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan wujud Einherjarnya. William mencoba untuk menopang dirinya sendiri, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Setiap kali ia menarik napas, ia bisa merasakan nyeri yang menyengat di dadanya, saat darah mengalir dari sudut bibirnya. Salah satu kakinya juga tertekuk dalam sudut yang tidak wajar, membuatnya tidak bisa menggerakkannya. Satu-satunya hal yang bisa ia gerakkan saat ini adalah jari-jarinya, dan matanya yang merah yang menatap raksasa yang mendekat yang menatapnya dengan geli. Aku harus berterima kasih padamu, Half-Elf, kata Surter sambil berjalan menuju Half-Elf yang terjatuh dengan senyum sinis di wajahnya. Sudah lama sejak aku bisa bersikap serius. Untuk menghargai usahamu menghiburku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Ini akan menjadi belas kasihanku untukmu. Jadi, pergilah ke alam baka dengan mengetahui bahwa semua orang yang kau sayangi akan segera mengikutimu ke neraka. Surter mengangkat pedangnya yang menyala untuk memberikan pukulan terakhir kepada Half-Elf ketika tiba-tiba, raksasa api itu mengambil posisi bertahan. Sedetik kemudian, Sarur menghantam pedang yang menyala, membuat Surter mundur selangkah. Menjauhlah darinya, teriak Chiffon sambil mengayunkan tongkatnya untuk kedua kalinya. Menjauhlah dari Will, kau lagi, komentar Surter. Pengkhianat ras raksasa, kau masih belum belajar dari kesalahanmu setelah ribuan tahun. Surter mengayunkan pedangnya, yang memaksa Chiffon untuk menangkisnya. Namun, serangan dewa itu terlalu kuat untuk ditanganinya, membuatnya tergelincir puluhan meter di tanah. Hancurkan cakrawala, Gleipnir, seekor naga emas menyerang Surter dari belakang, tetapi raksasa api itu hanya mengayunkan pedangnya dan membubarkan naga emas itu seolah-olah terbuat dari udara. Sedetik kemudian bola api hitam dan ungu menghantam tubuh Surter saat Selin dan Putri Sidoni melepaskan keilahian mereka dalam upaya untuk membunuh dewa penghancur yang telah melukai kekasih mereka dengan serius. Namun, serangan mereka hanya berhasil meninggalkan goresan samar di tubuh Surter, yang sembuh setelah beberapa detik. Mati, teriak Shannon saat dia memanggil monster raksasa yang telah dia tarik sebelum pertempuran dimulai. Namun, monster-monster ini semuanya terbelah dua saat Surter mengayunkan pedangnya dengan mudah. Menjauh darinya, teriak William saat darah menetes dari bibirnya. Kalian semua pergi dari sini. Surter melirik half-elf itu sekilas sebelum melihat ke kapal terbang tempat beberapa wanita cantik menyerangnya tanpa henti. Apakah mereka semua wanitamu? Tanya Surter saat sebuah rencana terbentuk di dalam kepalanya. Dia ingin membuat half-elf menderita dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membunuh orang-orang yang penting baginya, tepat di depan wajahnya. Seolah mengerti apa yang dipikirkan si raksasa, William sekali lagi berteriak agar istri-istrinya pergi. Namun, tak seorang pun dari mereka mendengarkannya. Mereka tahu bahwa jika mereka meninggalkannya, half-elf akan mati, yang merupakan sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Kalian semua pergi, teriak William, tinggalkan aku, kalian terlalu berisik, kata Surter sebelum menjentikkan jarinya. Sebuah ledakan terjadi dan tubuh half-elf terhempas, membuat istri-istrinya berteriak kaget. Semuanya, serang. Selin meraung saat dia sekali lagi membombardir Surter dengan api amarahnya yang semakin kuat karena amarahnya. William, yang luka-lukanya semakin parah setelah serangan Surter, hanya bisa melihat tanpa daya saat istri-istrinya berjuang dengan segala yang mereka miliki. Jangan, lagi. William menggigit bibirnya hingga berdarah. Sudah kubilang, kali ini, akan berbeda. Aku berjanji. Bergerak, teriak William dalam hatinya. Bergerak, 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 bergerak. Jari-jari half-elf itu menggali tanah saat dia mencoba menopang dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chiffon ditendang oleh Surter, membuat tubuh si raksasa berambut merah muda itu meluncur di tanah sejauh beberapa meter. Dia menyaksikan saat Surter selalu memberinya pandangan sekilas, seolah-olah memastikan bahwa half-elf itu melihat penderitaan yang dialami istri-istrinya saat itu. Meskipun jaraknya cukup jauh, dia dapat melihat kegembiraan dalam ekspresi Surter saat
Dia menghancurkan kapal terbang Erini, menyebabkan semua wanita yang menungganginya jatuh dari langit. Untungnya, beberapa dari mereka bisa terbang, jadi tidak ada yang jatuh dan tewas. Namun, alih-alih melarikan diri, mereka berdiri di antara William dan Surter. Mereka tidak berniat membiarkan raksasa api melewati mereka, dan membunuh orang yang mereka cintai. Air mata mulai terbentuk di mata William saat dia melihat istri-istrinya yang terluka, yang berjuang demi dirinya. Seseorang, siapapun, aku bersedia membayar harga berapapun, berikan saja aku kekuatan untuk membunuh para dewa yang mempermainkan kehidupan fana kita. Teriak William dalam hatinya, aku akan melakukan apa saja. Berikan saja aku kekuatan untuk melindungi mereka yang penting bagiku. Untuk melindungi mereka yang aku cintai. Isak tangis lolos dari bibir William saat detik-detik berlalu tanpa mendengar jawaban apapun. Dia sudah memejamkan mata, dan air matanya jatuh seperti hujan. Half-elf itu tidak peduli dari mana bantuan itu datang, atau harga seperti apa yang harus dia bayar. Selama dia mampu menghapus seringai di wajah Surter, dia bahkan bersedia menjual jiwanya kepada iblis. Pada saat inilah, ketika William merasa seolah-olah semua harapan telah sirna, ia mendengar dua suara, yang membuatnya membuka matanya yang berlinang air mata. Ya ampun, kami baru saja tidur siang dan kau sudah kehabisan akal. Ini sangat tidak pantas untukmu, Will. Kekeke, mungkin dia tidak cukup minum vitamin. Memiliki banyak istri membutuhkan banyak energi. Melalui penglihatannya yang kabur, gambar-gambar familiar yang seperti malaikat dan iblis muncul di depannya. Elliot sedang menjilati lollipop, sementara Conan memegang bidak catur raja di kedua tangannya. Kedua familiar itu menatap ke bawah ke arah half-elf dengan senyum di wajah mereka. Elliot, gumam William. Conan, selamat siang, Will, jawab Elliot. Apa kau merindukan kami? Kekeke, kau tampak seperti telah ditabrak trakun, komentar Conan sambil melepaskan bidak catur raja di tangannya sejenak sehingga melayang di udara. Berapa banyak jari yang kau lihat? Conan menunjukkan dua jarinya kepada William, membuat Elliot terkekeh. Dia tidak mabuk, Conan. Elliot terkekeh. Dia hanya setengah mati. Air mata William terus mengalir saat dia melihat kedua familiarnya yang muncul di depannya. Dia tidak tahu apakah dia hanya berhalusinasi, atau dia sudah meninggal dan pergi ke alam baka karena hanya dengan dua cara itulah dia bisa melihat kedua familiarnya, yang telah mengorbankan hidup mereka demi dirinya. Jauh di dalam laut kesadaran William, Optimus mendesah pelan saat beberapa baris teks muncul di depannya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Kurang dari persyaratan telah terpenuhi. Lebih besar dari, kurang dari mulai, lebih besar dari, kurang dari mulai selesai, lebih besar dari. Optimus menyatukan kedua tangannya seolah sedang berdoa. Dia kemudian membuka bibirnya dan mengucapkan kata-kata yang sudah lama ingin diucapkannya, sejak dia diciptakan untuk membantu William. Kurang dari dengan wewenangku, mulailah proses pembukaan kunci, lebih besar dari. Kurang dari sistem terkuat, lebih besar dari, Sidoni, mundurlah dan gunakan ramuan penyembuh untuk menyembuhkan lukamu. Teriak Lilith sambil menggunakan Gleipnir untuk menyerang Surter, sementara Putri Sucubus mundur untuk mengobati lukanya. Surter telah melepaskan badai api yang menghancurkan kapal terbang Erinis sepenuhnya, memaksa mereka semua untuk meninggalkannya. Erinis bisa terbang, jadi dia menangkap Superbia, sementara Selin mengurus Invidia. Shannon mampu bertahan hidup karena monster terbang yang telah dia tarik sebelum pertempuran, memungkinkannya untuk memanggil lebih banyak lagi untuk melindungi saudara perempuannya dari kobaran api yang membakar, menjaga mereka tetap terkendali. Putri Sidoni adalah orang yang menangkap Lilith, tetapi serangan raksasa api berhasil meninggalkan luka yang dalam di lengan kirinya. Meski begitu, dia memegang Putri Amazon seolah-olah hidupnya bergantung padanya, dan membawanya dengan selamat ke tanah. Masih melawan? Tanya Surter dengan nada mengejek. Kalian semua harus menerima takdir kalian. Hari ini, semua orang di dunia ini akan mati, dan bahkan Dewi Pelindung kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari kehancuran. Para anggota Delapan Dosa mematikan mengabaikan ejekan Surter, dan bekerja sama untuk menyerangnya setelah mereka mengobati luka-luka mereka. Tidak jauh dari sana, para anggota kebajikan surgawi sedang sibuk membantu pasukan aliansi, yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Tidak ada gunanya, kata Melody saat kekuatan iman di tubuhnya melemah.
Mereka telah kehilangan iman dan harapan. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan. Jangan goyah, kata Lira sambil menebas semua kelelawar raksasa yang mengelilingi kapal induk mereka. Bertahanlah dan teruslah berjuang. Dia benar, kata Epemera sambil melepaskan tebasan kuat yang membelah kepala raksasa tepat di bawah kapal terbang mereka. Jika kita menyerah sekarang, mereka akan benar-benar kehilangan harapan. Kita adalah mercusuar mereka, jadi kita tidak boleh membiarkan cahaya kita padam begitu saja. Audrey, yang meningkatkan moral semua orang, terus berdoa. Namun, bahkan dengan kekuatan keilahiannya, serangan dewa penghancur telah melumpuhkan semangat juang semua orang, dan beberapa dari mereka bahkan tidak melawan para raksasa saat mereka terbunuh. Mungkin, mereka benar-benar telah mencapai batas mereka dan mereka hanya ingin penderitaan mereka berakhir. Manusia lemah. Salah satu raksasa peringkat dewa semu meraung saat dia menginjak tanah, mengubah beberapa peri menjadi pasta daging. Hari ini adalah hari perhitungan. Kalian semua bisa pergi ke akhirat bersama dan mati seperti anjing. Raksasa itu kemudian membunuh lusinan lagi sebelum menoleh untuk melihat orang suci pohon dunia, yang sedang sibuk menyembuhkan orang-orang yang terluka di kejauhan. Sebagai seseorang yang telah bertempur dalam banyak pertempuran, dia tahu seperti apa target yang menonjol itu. Mereka yang memancarkan kekuatan magis yang kuat, terutama mereka yang mampu menyembuhkan orang, adalah target yang harus mereka bunuh dengan cara apapun. Arwen, yang mencoba untuk mendorong para peri untuk mengangkat senjata dan berjuang demi dunia mereka, tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran salah satu raksasa dewa semu, yang akhirnya berhasil menembus pertahanan mereka. Berusaha untuk mendapatkan pahala yang besar dalam perang, raksasa itu berlari ke arah Arwen dengan maksud untuk menghancurkannya di bawah kakinya. Namun, ketika dia hanya berjarak puluhan meter dari sang wanita suci pohon dunia, seberkas cahaya menembus bagian belakang kepala raksasa itu, membuatnya berhenti di tengah jalan, sebelum jatuh tertelungkup di tanah. Untungnya, para peri akhirnya tersadar dari linglung mereka dan menghindar ke samping, menghindari tubuh raksasa dewa semu yang jatuh tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Sedetik kemudian, seberkas cahaya gelap menembus kepala raksasa dewa semu, langsung membunuhnya. Di tengah medan perang yang kacau, para penyintas aliansi mendengar suara-suara yang membuat mereka melihat ke langit. Surtur, yang merasakan sesuatu yang aneh, mengalihkan perhatiannya ke tempat half-elf berada beberapa menit yang lalu, dan tidak menemukannya di sana. Pada saat itu, ia juga mendengar kata-kata yang datang dari langit. Raksasa api itu kemudian menoleh ke bagian pertempuran di mana tentara kehancuran saat ini sedang melawan aliansi. Di sana, ia melihat seorang half-elf, yang tampaknya sedang kesurupan saat ia melayang di atas medan perang, dengan dua familiar kecil di sisinya. Kedua familiar itu sibuk membunuh raksasa, kiri dan kanan, tanpa peduli dengan pangkat mereka. Melihat bahwa moral tentara telah memudar, Elliot tersenyum ketika ia melihat para penyintas di tanah yang telah kehilangan keberanian mereka dalam menghadapi kesulitan. Saat ini, hanya para Einherjar dan pasukan Kasogonaga yang masih bertempur secara aktif di medan perang, memberi tentara aliansi waktu untuk pulih dari keterkejutan mereka. Para Einherjar telah mengalami bagaimana rasanya bertarung melawan tentara kehancuran, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kematian rekan-rekan mereka. Mereka tahu bahwa itu tidak dapat dihindari, jadi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan untuk teman-teman mereka yang terbunuh adalah membunuh sebanyak mungkin raksasa untuk menghormati mereka. Pasukan Kasogonaga dari dunia bawah juga tidak perlu takut. Mereka semua sudah mati, jadi konsep kematian sama sekali tidak membuat mereka takut. Aliansi hanya berperang melawan pasukan manusia dan monster di masa lalu, tetapi sekarang, mereka berperang melawan dewa. Mereka selalu meragukan peluang mereka untuk menang, tetapi setelah genosida sepihak Surtur, mereka merasa tidak ada gunanya untuk terus bertarung, membuat mereka jatuh dalam keputusasaan. Saat itulah, ketika suara Elliot dan Conan mencapai mereka, sementara mereka menunggu half-elf menyelesaikan transformasi yang terjadi di dalam dunia spiritualnya. Apakah kalian menghadapi masalah yang datang dengan hati yang teguh dan ceria? Elliot bertanya kepada orang-orang di tanah sambil menunjuk permen lollipop merah muda ke arah mereka, yang dipegangnya erat-erat di tangannya. Atau menyembunyikan wajah kalian dari cahaya matahari dengan jiwa yang pengecut dan takut. Anehnya, suaranya menyebar ke seluruh medan perang, menyebabkan semua orang mendengarnya dan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Oh, satu masalah itu 1 ton, atau satu masalah itu 1 ons,
atau masalah itu terserah kalian, kata Conan sambil tersenyum, sambil mengarahkan buah catur raja ke pasukan yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Dan yang terpenting bukanlah fakta bahwa kalian terluka, tetapi bagaimana kalian menghadapinya. Kalian dipukuli habis-habisan. Nah, apa itu? Elliot bertanya lagi. Tampillah dengan wajah yang tersenyum. Tidak apa-apa jika kalian jatuh terkapar, komentar Conan. Tetapi berbaring di sana itu memalukan. Semakin keras kau dilempar, semakin tinggi kau memantul, banggalah dengan matamu yang menghitam. Bukan fakta bahwa kau dijilat yang penting, melainkan bagaimana kau bertarung dan mengapa. Kedua makhluk itu saling melirik dan berbicara bersama, membangunkan pasukan dunia dari keputusasaan yang mereka derita. Jika kau bertarung sebaik yang kau bisa, jika kau memainkan peranmu di dunia manusia, wah, sang kritikus akan menyebutnya baik. Kematian datang dengan merangkak, atau datang dengan menerkam. Dan apakah dia lambat atau gesit? Bukan fakta bahwa kau mati yang penting. Tapi, bagaimana kau mati? Pertanyaan terakhir, tetapi hanya bagaimana kau mati. Bergema di dalam kepala semua orang. Si raksasa berkata sebelumnya bahwa mereka semua akan mati seperti anjing, tetapi tidak ada dari mereka yang menginginkan kematian seperti itu. Aliansi kemudian menatap para Einherjar dan Valkyrie yang masih berperang melawan musuh-musuh mereka, dan menyaksikan beberapa dari mereka mati dalam prosesnya. Namun, meski begitu, tak satu pun dari mereka yang mundur dan terus maju, berjuang dengan segenap kemampuan mereka, hingga mereka tak sanggup lagi bertarung. Mereka semua adalah prajurit, dan mereka telah mempersiapkan diri untuk mati ketika mereka memutuskan untuk berjuang demi keluarga, sahabat, orang-orang yang mereka cintai, dan dunia. Mereka, ini adalah sesuatu yang sempat mereka lupakan karena putus asa, tetapi setelah mendengar kata-kata Elliot dan Conan, dan melihat ada orang-orang yang masih berjuang dan tidak menyerah, mereka yang berlutut dan menangis di tanah mengambil senjata mereka dan perlahan berdiri. Eldon menatap anak buahnya, dan mereka semua juga, menatapnya dengan ketakutan di mata mereka. Namun, ketakutan yang sama yang mereka rasakan di dalam, tidak terlihat di mata Raja Kurcaci. Kurcaci lebih pendek dari kebanyakan ras, kata Eldon sambil mengambil palu perangnya dari tanah. Tapi kami memiliki hati yang paling besar di dunia. Dan sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada semua orang siapa ras yang paling berani. Eldon dengan paksa mengangkat senjatanya dengan tangan kanannya hingga berada di atas kepalanya. Aku Eldon, putra Felton, dan Raja ke-38 Kerajaan Beldaral. Eldon meraung, aku berdiri di hadapanmu seperti ayahku, dan para leluhurku sebelumnya, bertempur di garis depan medan perang, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk masa depan ras Kurcaci. Palu, perang di tangan Eldon berdengung, saat melepaskan aura, yang mulai menyebar ke seluruh pasukan Kurcaci, meningkatkan kekuatan para pejuang Kurcaci, dan membuat kelelahan mereka menghilang. Untuk Dewi Bumi, teriak Eldon, untuk Dewi Bumi, para prajurit Kurcaci semua berteriak, membuat teriakan perang mereka bergema di seluruh medan perang. Eldon kemudian menunggangi kambing perang gunungnya yang bulunya sudah merah karena darah, karena luka-lukanya. Meski begitu, mata tunggangan perang itu dipenuhi dengan tekad yang membara untuk maju berperang dengan raja di punggungnya. Saat Eldon duduk di punggung tunggangannya, dia bisa merasakan bahwa hidup kawan lamanya itu tidak akan bertahan lama. Namun, dia juga bisa tahu bahwa kawannya itu memiliki cukup tekad di dalam dirinya untuk melihat pertempuran ini sampai akhir. Bertarunglah, para prajurit kerajaan Kurcaci, teriak Eldon, bertarunglah, demi rumah dan persaudaraan, bertarunglah demi keluarga dan persaudaraan, bertarunglah demi masa depan kita. Semua Kurcaci berteriak, membuat manusia, peri, iblis, miskin, dan ras lain semua memandang mereka dengan kagum dan kagum. Seperti percikan kecil yang menyalakan kembali api yang berkedip-kedip di hati setiap orang, bentuk tubuh Eldon yang babak belur dan terluka membuat semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah orang tertinggi di medan perang. Mereka semua berlutut, pingsan, atau tergeletak di tanah, namun, seorang Kurcaci yang terluka berdiri tegak dan, di mata mereka, dia lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Maju, prajurit Beldaral, Eldon meraung, untuk aliansi, untuk aliansi. Pasukan Kurcaci menyerbu maju seperti gelombang pasang yang menderu, meninggalkan semua orang di belakang. Melihat tubuhnya yang terluka, Sweeper menggertakkan giginya dan berteriak. Dasar bajingan, apa yang kalian tunggu?
Teriak Sweeper. Apakah kalian akan membiarkan kurcaci bajingan itu mengambil semua kemuliaan? Apakah kalian iblis atau kalian brengsek? Berdiri dan bertarung. Berdiri untuk suku iblis. Sweeper kemudian mengangkat pedang bajingannya ke udara sebelum menyerang sendirian ke arah salah satu raksasa yang menuju ke arah mereka. Untuk aliansi, teriak Sweeper. Demi aliansi, teriak Lindir sambil berlari di samping Sweeper. Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak suka bertarung. Keduanya takut mati, tetapi sekarang, merekalah yang memimpin serangan, tanpa menunggu siapapun untuk bertarung bersama mereka. Segera, tanah berguncang, ribuan, puluhan ribu, jutaan orang sekali lagi mengangkat senjata dan menyerang musuh-musuh mereka, tidak peduli apakah mereka mati sedetik kemudian atau tidak. Mereka lebih baik mati saat bertarung, daripada mati seperti anjing. Elliot dan Conan, yang berada tinggi di atas langit, keduanya mengangkat tangan kanan mereka ke udara sambil meneriakkan seruan perang yang mengguncang seluruh medan perang. Untuk aliansi, selama momen tergelap di dunia mereka, para juara dunia mendapatkan kembali keberanian yang telah hilang. Meskipun itu tidak cukup untuk membalikkan situasi mereka saat ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk memberitahu mereka yang telah meninggal sebelum mereka, bahwa mereka tidak mati berlutut. Mereka gugur saat bertempur, agar mereka dapat beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa mereka telah melakukan segala hal yang mereka mampu, untuk memberikan dunia mereka, dan rakyat mereka, kesempatan untuk melihat matahari terbit berikutnya, yang sebagian besar dari mereka tidak akan dapat melihatnya setelah mereka akhirnya menutup mata dan menghembuskan napas terakhir mereka di medan perang. Dasar bodoh. Ahriman mencibir pada manusia yang menyerbu menuju kehancuran mereka, sambil menekan tangan kanannya ke lubang berdarah di dadanya, yang diberikan kepadanya oleh James beberapa saat yang lalu. Mantan dewa kekacauan dan kehancuran itu telah mundur ke jarak yang aman, sementara James bertarung melawan Yaldabaoth dan Kakia, mencegah mereka membantai pasukan Hestia yang telah mendapatkan kembali keberanian mereka. Sebelumnya, ketika aliansi, para Einherjar, dan juga para pejuang dunia bawah, bertarung berdampingan, mereka nyaris tidak mampu menahan serangan gencar pasukan kehancuran. Sekarang jumlah mereka telah berkurang hingga kurang dari setengah dari jumlah semula, sama sekali tidak ada peluang bagi mereka untuk memenangkan perang lagi. Namun, tidak peduli seberapa lelah dan babak belurnya mereka semua menyerbu seperti orang gila ke arah pasukan kehancuran, membawa serta sebanyak mungkin raksasa dan sekutu mereka ke alam baka. Selama waktu ini, suara lonceng berdentang bergema di seluruh medan perang. Kali ini, suara itu terdengar jauh dan luas, mirip dengan pengumuman yang terjadi ketika Menara Babilonia mengumumkan penaklukan William atas lantai 51. Bunyi lonceng itu terdengar 13 kali sebelum berhenti total. Pada saat itulah pasukan penghancur merasakan tekanan kuat turun ke atas mereka. Ahriman menatap tak percaya ke arah matahari kecil yang tiba-tiba muncul di tempat half-elf itu mengambang beberapa saat yang lalu. Surtur, yang saat ini menginjak kepala Chiffon dengan kakinya, mengalihkan pandangannya ke matahari mini di kejauhan dengan cemberut di wajahnya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya terhempas oleh kekuatan tak terlihat, membebaskan si raksasa wanita dari bawah kakinya. Raksasa api itu menabrak gunung, yang runtuh karena beratnya. Saat dewa penghancur menopang dirinya sendiri, matanya tertuju pada half-elf berambut merah, yang sedang menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pakaian William berlumuran darah, tetapi semua lukanya telah sembuh. Di belakangnya, dua sayap bisa terlihat. Salah satu sayapnya berkobar seperti api, sementara yang lain diliputi petir. Setelah merasakan gelombang kekuatan yang kuat meledak di dalam dunia spiritualnya, half-elf itu menjadi linglung saat seluruh tubuhnya tertutup oleh api yang bersinar. Sejujurnya, seluruh tubuh William terbakar oleh api, memberinya kelahiran kembali kedua, seperti Phoenix setelah kematiannya. Ketika half-elf itu sadar kembali, dia merasa sangat berbeda. Seolah-olah dia melihat dunia dengan mata yang bisa melihat kebenaran dari segalanya. Visinya begitu sempurna sehingga bahkan detail dari bintik-bintik debu kecil di medan perang tidak luput dari matanya. Ketika dia melihat kaki Surtur menekan kepala Chiffon, dia merasakan kemarahan luar biasa melonjak dari dadanya, yang mendorongnya untuk melancarkan serangan yang meledakkan giant itu, dan membebaskan istrinya Giantes. Perubahan kekuatan yang tiba-tiba ini mengejutkan William, jadi dia segera membuka halaman statusnya untuk lebih memahami apa yang terjadi padanya setelah dia dimandikan oleh api yang bersinar.
Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Forgotten God, sementara. Poin kesehatan. Garis miring tanda tanya 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 tanda tanya. Mana? Garis miring tanda tanya 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 tanda tanya. Kelas pekerjaan, Godslayer. Subkelas, Shepherd of the Lost Flock. Subkelas kedua, Familia Mancer. Kekuatan, kelincahan, vitalitas, kecerdasan, ketangkasan, keahlian unik, 10.000 pahlawan. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Saat itulah William merasakan sentakan tiba-tiba mengalir melalui tubuhnya. Seolah-olah dia mencapai pencerahan, memahami alasan sebenarnya mengapa dia dilahirkan di dunia. Di suatu tempat di medan perang, seorang wanita muda dengan rambut biru muda tersenyum saat rambutnya berkibar tertiup angin. Akhirnya kau terbangun, Will. Ella tersenyum saat melihat half-elf yang telah diasuhnya sejak dia masih bayi. Meskipun dia senang bahwa William akhirnya membangkitkan kekuatannya, dia juga merasa sedih karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuknya. Pergilah, Will, kata Ella lembut. Biarkan mereka tahu kekuatan anak yang telah kubesarkan dengan sepenuh hatiku. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. William memanggil tongkat kayu yang diberikan David kepadanya sebelum dia memasuki siklus reinkarnasi, dan mengangkatnya ke langit. Dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan, dan itu adalah memanggil mereka yang akan membantunya membalikkan situasi tanpa harapan ini. 10.000 pahlawan, teriak William. Seketika, ribuan sinar cahaya turun dari langit. Mereka jatuh di medan perang, membuat tentara kehancuran, serta aliansi, berhenti sejenak untuk lebih memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Akhirnya, aku di sini. Lily, Dewi Loli, tertawa saat dia memanggil tongkat permen di tangannya. Saatnya kalian yang jelek menghilang. Komedi putar yang menyenangkan gelombang. Beberapa kuda putih, boneka beruang, dan prajurit mainan berputar di sekitar Lily, menghantam para raksasa, troll, orc, serta para Fomorian yang telah berkumpul di sekitarnya. Teriakan kesakitan dan keterkejutan muncul dari bibir mereka saat tulang mereka patah, setiap kali salah satu panggilan Lily menghantam tubuh mereka. Apa menurutmu aku akan membiarkan kalian bajingan menindas adikku? Issei, Dewa Harem, memanggil sarung tangan merah dan langsung menghantam wajah raksasa yang paling dekat dengannya. Aku sudah cukup istirahat, aku tidak akan mengendur sekarang. David, Dewa Gembala, tersenyum saat memanggil Hawa ke sisinya. Aku tahu kau telah menyaksikan pertempuran sejak dimulai, dan ada saat-saat ketika kau ingin bergabung. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk bertarung bersama anggota keluargamu. Apa kau ingin melakukannya? Ya, Ivan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Dimengerti, David tersenyum sebelum membuka kedua tangannya untuk memberikan restunya kepada angsa putih, serta bebek yang telah menemani Hawa dalam perjalanannya. Pergilah, pastikan mereka mengetahui kekuatan kawanan. Angsa putih dan bebek mengepakkan sayap mereka dan terbang ke udara. Sesaat kemudian, semuanya bersinar terang dan menyatu. Mulut Eve menganga saat Hydragus berkepala 12, yang tingginya lebih dari 100 meter, muncul di medan perang. Para raksasa sesaat membeku karena terkejut saat mereka melihat kekejian yang muncul entah dari mana. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Hydragus mengeluarkan suara klakson keras, melumpuhkan tubuh mereka. Melihat musuh mereka kini tak bisa bergerak, Hydragus menyerang dan mulai mematuk kepala para raksasa, membuat mereka meledak seperti semangka. Monyet bertelinga 6 yang menjaga Eve, juga ikut beraksi. Karena David melindungi gadis kecil itu, dia tidak perlu lagi berada di sisinya. Sama seperti Eve, dia juga ingin bertarung, jadi sekarang saat kesempatan telah tiba, dia memanggil pipanya dan menghancurkan bagian belakang kepala Owo, membuat yang terakhir menjerit kesakitan. Aku tidak menyangka akan ada kesempatan bahwa kita akan bertarung berdampingan. 6, kata Sun Wukong kepada monyet bertelinga 6 yang mulai dipanggil Eve dengan sebutan 6.
Semua ada awalnya, kata monyet bertelinga 6 saat pipa di tangannya membesar. Ayo gila, Sun Wukong menyeringai saat dia dan monyet bertelinga 6 melompat ke langit, memperbesar ukuran senjata mereka sebelum menghantamkannya ke arah dewa penghancur, yang sempat linglung oleh serangan diam-diam monyet bertelinga 6 dari belakang. Tolak kemanusiaan, teriak Sun Wukong. Kembalilah ke monyet, teriak monyet bertelinga 6 saat dia dan Raja Monyet menghantamkan senjata raksasa mereka ke arah dewa bermata satu, yang tujuan utamanya adalah menghancurkan semua makhluk hidup di sekitarnya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Ribuan dewa menanggapi panggilan William, tetapi mereka tidak turun ke Hestia menggunakan tubuh ilahi mereka. Saat mereka turun ke dunia half-elf, pangkat mereka diturunkan ke pangkat demigod, yang jauh lebih lemah dari Sudogad. Meski begitu, ini tidak menjadi masalah bagi para dewa karena tidak peduli apapun pangkat mereka lebih dari cukup untuk menghadapi tentara kehancuran, mengabaikan Surter, Owuo, Nergal, Erlik, Yaldabaoth, dan Kakia. Mereka bukan tanggung jawab mereka, jadi mereka hanya melakukan apa yang bisa mereka lakukan dan itu adalah membantai tentara kehancuran, dan membantu William membalikkan keadaan pertempuran. Namun, bukan hanya para dewa yang dipanggil oleh half-elf. Tidak, William telah memanggil para pahlawan lainnya. Dia memanggil mereka yang telah mengawasinya sejak awal perjalanannya. Mereka yang mendukungnya melalui masa-masa sulit dan gelap. Mereka adalah orang-orang yang telah tertawa bersamanya, menangis bersamanya, dan mengamuk bersamanya, saat dia tumbuh dari bayi, menjadi dewasa. Mereka adalah pahlawan sejati yang memungkinkan William mencapai akhir perjalanannya. Para pahlawan yang menghujaninya dengan batu kekuatan, tiket emas, hadiah super, serta ulasan dan komentar bintang 5. Sekarang, ketika dunianya akan berakhir, dia memanggil mereka, meminta mereka untuk memberinya bantuan untuk terakhir kalinya. Dan mereka semua menjawab panggilannya. Aku adalah Spiedemon 266, Raja Harem Gadis Monster, dan aku datang ke sini untuk membantu dan mencari gadis monster. Aku adalah Panda Merah. Editor novel ini, maksudku, orator yang salah. Aku adalah Yuko, sang ksatria lagu, sebaiknya kau ingat. Aku, Justice Forceful, Live for Fun, datang untuk bersenang-senang. Aku adalah Eldot, sang pemanah misterius. Namaku adalah Shadow, sang pembunuh maut. Black Flamer, sang pengawas api abadi ada di sini. Lord Kismet sang kutukan dari alam baka. Aku adalah Soviet, sang merah. Simon, sang necromancer cahaya bulan. Stark Ventra, sang bandit petir. Matt the Golden Sin akhirnya ada di sini. Namaku Bryce BJBM, singkat saja Bryce. Aku Reynes, leluhur kecilmu. Aku Dark Elven 6, dan aku datang ke sini untuk tepukan dan pelukan. King Camper 125 datang untuk menyalakan api. Aku Sosial Hippo. Aku lajang dan siap bergaul. Aku Crocs garis bawah is garis bawah dead. Koreksi, aku belum mati. Itzen adalah namanya, Gigacat adalah permainanku. Aku Entrel garis bawah G dan aku adalah Raja Bajak Laut. Namaku Alexi, dan Entrel selingkuh dariku. King Rick, Darkstorm, Mayan, Dawal Golden Sin, satu variasi, C11 garis bawah R3 Ader. Sonic Suver, Charet Wolf, Dej garis bawah Johnson, Chargex, Drakars 41, Darkblade 875, Night garis bawah Walker 001, M garis bawah Lubda, NIGHT 9 ARE, Zeharia, Dawis Taek R, Alex garis bawah Kucur, Trevor garis bawah Kapin, Jonathan garis bawah Craig, OS 96, Lok Hindok, White Flash, Jack garis bawah Baron, Brandon garis bawah Meyerhoff, Chance garis bawah Bramlett, Paolo garis bawah Gali, Jetty garis bawah S, Nicholas garis bawah Kolelo, Tok 7678, Kevin garis bawah Hiu, Camokap 16, Tyler garis bawah Baker, Fortok Noes, Tyrell garis bawah Unsel, Dois 265567, Guislot, Leon Fang, Adam garis bawah Higin, Mike garis bawah Klimwich, Blackout 15, Ludiator, El Rey Duki, Matmike 667, Raid garis bawah Beckham, Delduat, Tim garis bawah Liberatore, Gabriel garis bawah Crocker, Christopher garis bawah Pape, Chandler garis bawah Dancy, Crazy garis bawah 96, Rubel, Luis garis bawah, Pinoige 17, Asmodeus Scott, Soulkeeper 1987,
Porhacet 2234, Davi 491, Sukuyomi 84, Aceof Wolf, Dylan _Kalin _9209, Michael _Moen, Junem, Tony _Paulersio, Chardunkos, Ashuzumaki, Efrain _Sanchez, Spesifikov, Charming Diktator, Jack2, Joshua _Brown, Auful Viledinis, Kiritsuke, Douglas _Barton, S97 _Rever, Amasimak, Alpha _AI, Christopher _Self, Joe _192, NIGHT 9ARE, Joshide, Mdala, Arquid, Joseph _Hariot, Swedish Storm, Colby _Wells, Dartcrow 13, Dylan _Dedrage, Eki, Joseph Parker, Morgamolden 66, Cory _Evans, Caesar, Eric _Rancau, Jacob _Margeson, Matt 551, Peter Martinez, Latenite Reader, Devin _Greer, Ryan _Rufha, Gigantonon Sensei, JVV 1997, Benjamin _Green, Tidak Terjadi, Jeffery _White, Stark _Ventura, Engens, Gilgalad, Mike _Devil Villano, Jatuh dari Tebing, Mutsurini 21, Terry _Ross, 22 Daois, Idoltras, Mario Grigorich, Drake Stark 1 Ler, Ian Woodin, 6 Games, As 69, Neles Diwaker, Malex 999, Dylan Kalin, Banana King, Matt Hardesty, Wuxi Afrik, Rookie Draconian, Red Ghost Vireflame, Lord Cobra, Dragonson, Drew Sansan. Bersama-sama mereka berjumlah puluhan ribu, membuatnya mustahil baginya untuk menyebutkan nama mereka semua, tetapi mereka adalah para pahlawan yang telah menjadi pilar yang memungkinkan William untuk tumbuh sebagai seorang individu. Begitu para pahlawan ini bergabung dalam pertempuran, pasukan kehancuran tiba-tiba merasakan tekanan besar karena mereka yang menjawab panggilan William semuanya adalah demigod. Dengan menggunakan keterampilan dan kemampuan unik mereka, mereka mulai membantai para raksasa, dan bertarung bersama para pria, wanita, dewa, dan dewi, yang ingin melihat akhir yang bahagia. Akhirnya kau berhasil membuka kekuatan sejati yang tertidur dalam jiwamu, Will, kata Gavin sambil mengumpulkan kekuatan elemen di telapak tangannya. Badai akhir dunia, sang dewa segala bidang langsung memusnahkan seorang Fomorian berperingkat demigod yang hendak menginjak Raja Kurcaci. Eldon, saat yang terakhir memimpin pasukannya untuk bertempur, menahan rasa sakit dari lengan kirinya yang patah. Terima kasih, ucap Eldon sambil melirik ke arah Gavin. Raja Kurcaci tidak tahu bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Dewa Pelindung William. Yang ia tahu hanyalah bahwa mereka adalah pahlawan yang dipanggil William dari suatu tempat, dan mereka datang untuk membantu mereka. Sama-sama, jawab Gavin. Bisa dibilang, kita adalah bagian dari keluarga yang sama, jadi membantumu berarti membantuku juga. Permisi, kau akan mengerti pada waktunya. Gavin tersenyum sebelum berbalik untuk membunuh beberapa raksasa lagi untuk mengurangi jumlah pasukan kehancuran. Redup, redup, seekor dumpling seukuran bola basket sedang melempar pangsit ke arah para raksasa, saat bertarung di samping Dewi Lily. Dim, jangan berkeliaran terlalu jauh dariku, oke? Kata Lily sambil memanggil boneka beruang pink setinggi 10 meter untuk bertarung untuknya. Dim, Dewa Dumpling mengangguk patuh. Dewa Dumpling adalah salah satu dewa generasi baru yang baru saja lahir, dan masih dianggap bayi di mata mereka. Lily adalah orang yang selalu menemani Dim, jadi Dim sangat dekat dengannya. Sayangnya, Dewa Dumpling bukanlah seorang petarung, dan yang paling bisa dilakukannya hanyalah melempar dumpling ke musuh-musuh mereka, yang tidak memberikan kerusakan sama sekali. Faktanya, pangkat Dim hanya setingkat Centennial, menjadikannya yang terlemah di antara para dewa yang telah turun ke Hestia. Meski begitu, ia tetap menemani Lily karena mereka dekat satu sama lain. Di samping Lily, ada pula Dewa Cinta, Cupid, yang sedang sibuk menembakkan anak panahnya ke arah para raksasa, membuat mereka jatuh ke dalam kondisi terpesona. Para raksasa terpesona ini mengikuti perintah Cupid dan menyerang raksasa lainnya tanpa ampun. Sama seperti Cupid, ada dewi yang memiliki kemampuan yang sama dan tidak lain adalah Eros, Dewi Nafsu. Dewi itu terkekeh saat ia terpesona satu persatu raksasa, membuat mereka mematuhi perintahnya. Sayangnya, saat ini ia hanya seorang demigod,
jadi ia hanya bisa mengendalikan paling banyak 100 raksasa. Luh, Dewa Matahari, mengacungkan tombaknya ke kiri dan kanan, membunuh setiap raksasa yang dilihatnya. Meskipun ia tidak menyukai William, ia lebih membenci Dewa Kehancuran karena mereka bertanggung jawab atas pembunuhan beberapa temannya ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi, karena ada aturan tidak tertulis bahwa mereka tidak bisa bertarung langsung melawan Dewa Penghancur, itu tidak berarti mereka tidak bisa melawan antek-anteknya. Itulah sebabnya Lu menghancurkan formasi para raksasa dengan ganas. Meskipun pangkatnya adalah demigod, raksasa Sudogat tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah karena dia adalah salah satu dewa yang ahli dalam perang. James, yang melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan tawa karena dia tahu beberapa dewa yang datang untuk membantunya, termasuk Dewi Freya, yang telah turun ke tubuh Belle, menggunakannya sebagai wadah, memungkinkan si cantik berambut hitam bertarung dengan kekuatan keilahiannya. Kemampuan ini disebut God's Descent. Itu hanya bekerja untuk waktu yang singkat, memungkinkan seorang manusia untuk mendapatkan kekuatan luar biasa yang hampir menyamai kekuatan dewa sejati. Saat ini, Belle sedang bertarung melawan Yaldabaoth dengan bantuan Wendy dan Estelle. Wanita berambut perak itu juga telah menggunakan God's Descent, yang memungkinkan Dewi Astrid meminjamkannya kekuatan untuk melawan dewa pencipta palsu, yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun ada aturan bahwa mereka tidak dapat melawan Dewa Kehancuran secara langsung, mereka menggunakan cara tidak langsung untuk menghindari aturan ini. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa salah satu dari kalian dapat membalikkan keadaan pertempuran dengan berpihak pada manusia? Yaldabaoth bertanya dengan nada menggoda sambil mengibaskan ekornya ke arah tiga wanita, yang bekerja sama untuk melawannya. Apakah kalian semua sudah bosan tinggal di kuil para dewa? Belle dan Estelle tidak menjawab sambil terus menyerang dalang sebenarnya di balik pasukan kehancuran. Melihat bahwa tidak ada dewa yang berniat menjawab pertanyaannya, Dewa Kehancuran tertawa saat mata iblisnya mengamati medan perang. Dasar bodoh, apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak siap menghadapi kemungkinan ini? Yaldabaoth mencibir, sejak awal, aku tahu bahwa ada kemungkinan beberapa dewa akan menentang kita. Karena itu, aku telah menyiapkan kejutan yang sangat istimewa untuk kalian semua. Terimalah dengan senang hati. Dewa Kehancuran meraung, dan portal merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sesaat kemudian, beberapa orang muncul dari portal. Hah, jadi ini saatnya kita bersinar. Seorang remaja tampan tertawa sambil memanggil pedang besar di tangannya. Semuanya, serang. Semua pendatang baru itu tampak bersemangat saat bergabung dalam pertempuran. Saat para dewa bentrok melawan orang-orang ini, mereka langsung terdorong mundur, membuat mereka bertarung secara defensif. Sialan, Yaldabaoth itu serius. Salah satu dewa yang bergabung dalam pertempuran untuk melawan tentara kehancuran mendesis. Dia merencanakan ini dengan baik, bajingan itu benar-benar tahu kelemahan kita, komentar dewa lainnya. Hanya dalam hitungan menit, keuntungan yang dimiliki para dewa langsung lenyap, dan kali ini, mereka adalah orang-orang yang dipukuli. Lili melotot penuh kebencian pada pemuda tampan di depannya yang telah menendangnya. Dim-dim, Dewa Pangsit mulai melemparkan pangsit ke arah yang melukai Lili, tetapi Lili hanya menepis serangannya sebelum menghilang dari tempatnya berdiri. Saat berikutnya, pemuda tampan itu muncul kembali di belakang Dewa Pangsit dan menebas Dim-dim menjadi dua suara logam menyebar di sekeliling saat pedang pemuda itu diblokir oleh sarung tangan merah, mencegahnya membunuh Dewa Pangsit. Kemarilah, Dim-dim, teriak Lili dan Dewa Pangsit bergegas ke sisinya. Issei muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkan teman-temannya agar tidak dibunuh oleh pemuda di depannya. Tentu saja, terbunuh bukanlah istilah yang tepat karena mereka tidak akan benar-benar mati. Mereka hanya akan berubah menjadi partikel cahaya dan kembali ke kuil 10.000 dewa. Saat ini, semua dewa hanya menggunakan wadah sementara, jadi mati di Hestia bukanlah kematian permanen bagi mereka. Bukankah kalian seharusnya menjadi dewa? Pemuda itu mencibir. Kenapa kalian semua lemah? Mengeluarkan kekuatan sejatinya, pemuda itu mampu mengalahkan Issei dan memberikan tendangan ke dadanya, membuat dewa harem itu tergelincir di tanah. Di seluruh medan perang, hal serupa terjadi. Para dewa yang sebelumnya berada di atas angin sudah dipukuli secara sepihak. Beberapa dari mereka bahkan tewas di tangan para remaja. Tidak seperti para dewa yang muncul, yang semuanya berada di tingkat demigod, beberapa orang yang dipanggil Yaldabaoth benar-benar kuat, mencapai puncak tingkat Sudogat.
Bodoh. Satu-satunya alasan mengapa kau mampu memukul mundur kami adalah karena kami tidak melawan kalian, dasar idiot. Teriak Lily sambil menggendong Dewa Pangsit di tangannya, mencegahnya menyerang pemuda di depan mereka. Tidak bertarung dengan serius. Pemuda itu menatap Dewi Loli dengan jijik. Lalu mengapa kau tidak melawan kami dengan serius? Jangan bilang bahwa kalian para dewa bahkan tidak bisa membunuh kami, manusia lemah. Seorang dewi turun di belakang Lily dan menawarkan Dewi Loli salah satu apel yang tumbuh di topi di kepalanya. Kau benar-benar tahu cara berbicara, Lulu, Dewi Apel berkata sambil menawarkan apel emas kepada Is, yang tubuhnya penuh luka dan memar setelah mencoba bertahan dari serangan salah satu orang yang dipanggil Yaldabaoth. Transmigrator seperti kalian, yang menipu kalian melalui siklus reinkarnasi, bukanlah orang-orang yang dapat kita lawan secara langsung karena alasan sederhana bahwa kita tidak diizinkan untuk menyerang manusia secara langsung. Hanya dewa jahat yang dapat melakukan itu. Jika kita menyerang dan berhasil membunuh salah satu dari kalian, kita akan menerima serangan balik yang akan membuat kita kehilangan sebagian dari keilahian kita. Cupid melotot ke arah pemuda itu. Itu tidak sepadan. Membunuh kalian, musuh-musuh kecil, membuat kita lemah selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Pada saat kita mendapatkan kembali keilahian kita, banyak hal menyenangkan di dunia telah berlalu. Pemuda itu terkekeh karena dia tahu betul hal ini. Dia adalah salah satu transmigrator yang dibesarkan oleh Dewa Kehancuran, yang memungkinkan mereka mencapai puncak kekuatan di dunia asal mereka. Mereka juga disebut pengkhianat, yang bersekongkol dengan Dewa Kehancuran untuk membawa kehancuran ke dunia tempat mereka dilahirkan. Tentu saja, mereka mendapat imbalan besar atas kontribusi mereka, yang memungkinkan mereka mengunjungi dunia lain dengan kekuatan mereka yang utuh dan menikmati gaya hidup yang nyaman dikelilingi oleh orang-orang kaya dan pria dan wanita cantik, yang selalu siap sedia untuk mereka. Sudah selesai bicara, nenek tua? Tanya pemuda itu sebelum meludah ke tanah. Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan pertempuran. Sudah lama sejak aku membunuh dewa. Aku pasti akan menambahkan namamu ke koleksi dewa yang kubunuh. Lulu hendak mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata yang hendak diucapkannya tercekat di tenggorokannya ketika dia mendengar suara klakson yang keras. Segera setelah itu, senyum jahat muncul di wajah Ise, Lily, Cupid, dan Lulu. Hanya Dim-Dim yang tidak menyadari apa yang terjadi, membuat Lulu memiringkan kepalanya dengan bingung. Apa kalian mendengarnya? Lily mencibir. Sudah waktunya bagi kalian untuk bertemu dengan lawan kalian. Bertemu dengan lawanku. Pemuda itu mencibir balik. Aku ingin melihat bagaimana orang di dunia ini bisa menjadi lawanku. Cupid tertawa dan memegang perutnya karena dia merasa situasi ini terlalu lucu. Sama seperti transmigrator yang merupakan kutukan para dewa, yang mereka maksud adalah kutukan semua transmigrator di multiverse. Tiba-tiba sebuah portal emas raksasa muncul di atas surga. Klakson keras lainnya bergema di medan perang, memberitahu semua dewa bahwa bala bantuan mereka telah tiba. Maaf teman-teman, aku terlambat. Sebuah truk 10 meter melewati portal emas, yang membuat dewa pencipta palsu, Yaldabaoth, tersentak. Dia tahu bahwa kemungkinan dewa menentangnya tinggi, jadi dia menciptakan pasukan transmigrator untuk menghadapi mereka saat waktunya tiba. Namun, dia tidak menyangka bahwa dewa juga memikirkan kemungkinan ini, dan menyiapkan kartu Tram untuk kartu Tramnya. Pemuda yang melihat truk itu mendengus sebelum terbang ke langit dengan pedangnya terangkat tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Pemuda itu meraung saat dia melepaskan serangan yang bisa langsung melenyapkan seluruh pegunungan. Ledakan keras terjadi saat serangannya mengenai truk yang datang, menciptakan awan asap tebal di langit, menghalangi pandangannya. Sudut bibir pemuda itu terangkat karena itu adalah serangannya yang paling kuat, dan tidak ada yang bisa bertahan. Bahkan dewa yang telah turun dari surga. Namun, saat dia merasa puas dengan pencapaian terbarunya, dia melihat sepasang cahaya muncul dari awan debu. Senyum di wajahnya lenyap saat truk 10 meter yang baru saja diserangnya melaju kencang ke arahnya. Bocah, aku sudah mengirim orang ke dunia isekai bahkan sebelum kau lahir. Trakun meraung, kau dan teman-temanmu berhasil melarikan diri dari kami di masa lalu, tetapi ini adalah ark penebusan kami. Aku akan mengirimmu kembali ke siklus reinkarnasi tempatmu seharusnya berada. Persetan denganmu, teriak pemuda itu sambil menyerang truk yang datang dengan maksud membelahnya menjadi dua. Keduanya beradu di udara, dan hasilnya pemuda itu berubah menjadi partikel cahaya.
Para transmigrator yang melihat pemandangan ini menggigil karena ini bukanlah yang dijanjikan dewa penghancur kepada mereka. Mereka mengira bahwa mereka akan menjadi tak terkalahkan di dunia manapun tempat mereka muncul, yang membuat mereka semua sombong. Namun, setelah melihat salah satu petarung terkuat mereka langsung terbunuh, seolah-olah dia bukan apa-apa, rasa takut naluriah muncul di hati mereka yang membuat mereka mundur dari medan perang. Sayangnya bagi mereka, sudah terlambat. Anak-anak, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Perintah Trakun, ayo bergulir. Portal emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh medan perang. Truk, bus, mobil, ambulans, truk pemadam kebakaran, sepeda motor, dan bahkan bamkar muncul dari portal-portal ini, dan semuanya terkunci pada para transmigrator, yang semuanya mulai berteriak seperti anak kecil yang berlari untuk menyelamatkan diri. Kalian tidak akan lolos kali ini, kawan. Sebuah truk pemadam kebakaran tertawa saat mengejar seorang pria berpakaian kultivator. Kalian berhasil lolos dariku di tahun 1990-an. Sekarang aku akan menagih bunganya. Truk pemadam kebakaran itu bertabrakan dengan kultivator dan mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tidak, tolong jangan bunuh aku, teriak kultivator lain saat ia mencoba berlari lebih cepat dari ambulans yang mengejarnya seperti orang gila. Ho, apa yang kita miliki di sini? Ambulans itu meningkatkan kecepatannya saat ia menutup celah antara dirinya dan kultivator yang menjadi targetnya. Kau berhasil mencapai tingkat kaisar abadi, tetapi di mataku, kau bukan apa-apa. Begitu saja, kaisar abadi mati seperti semut yang terlindas roda truk. Berhenti, aku telah mencapai tingkat dewa bela diri. Seorang kultivator tampan berteriak saat ia menghadapi bamkar yang dapat ditemukan di taman hiburan. Aku menolak untuk mati dengan cara yang memalukan ini. Baiklah, maaf mengecewakanmu Tuan Dewa Bela Diri, jawab bamkar. Tetapi tidak peduli apapun tingkatmu, kau ditakdirkan menjadi umpan meriam. Jadi, selamat tinggal. Para transmigrator yang mendominasi medan perang sebelumnya, semua berlari untuk menyelamatkan diri mereka sebagai pertanda kematian yang tak terhitung jumlahnya, yang berspesialisasi dalam mengirim orang ke dunia isekai, mengejar mereka dengan ganas. Tidak masalah jika peringkat mereka telah mencapai alam Raja Ilahi, alam Penguasa Ilahi, dan alam Master Ilahi. Transmigrator yang tidak mendapatkan segel persetujuan Trakun dan rekan-rekannya, dianggap sebagai imigran ilegal di multiverse dan perlu dibersihkan. Sayangnya, beberapa dunia tempat mereka bertransmigrasi tidak memiliki jalan yang layak, jadi Trakun tidak bisa pergi ke dunia-dunia itu untuk membersihkannya. Saat para transmigrator yang berteriak mencoba melarikan diri dari truk-truk yang mengejar kehidupan mereka, para dewa yang selamat sekali lagi bersatu untuk melawan tentara kehancuran. Setelah melihat bahwa gelombang pertempuran sekali lagi berpihak pada mereka, Half-Elf mengalihkan pandangannya ke raksasa api, dan memanggil tongkat kayunya. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan Surter dengan alasan yang sama, Half-Elf tidak lagi ragu-ragu dan melepaskan kekuatan yang telah bersamanya selama ribuan tahun. Kalian semua mundur dulu, kata William sambil menggunakan sihir kehidupan untuk menyembuhkan luka-luka istri-istrinya, begitu pula Superbia dan Invidia, yang telah bertarung dengan gagah berani untuk melindunginya beberapa waktu lalu. Bisakah kau mengalahkannya, Will? Lilith bertanya dengan nada khawatir. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya, jawab William. Tapi, aku tidak akan kalah. Meskipun tiba-tiba kekuatannya meningkat pesat, dia tidak cukup sombong untuk mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan dewa kehancuran di depannya. Dimengerti, Lilith mengangguk. Kita akan membantu yang lain melawan pasukan kehancuran dengan berkumpul kembali dengan para virtues di kapal induk mereka. Bagus, kata William sebelum berdiri di antara istri-istrinya dan raksasa api, yang seluruh tubuhnya diselimuti api neraka. Hati-hati, Will, kalian semua juga harus berhati-hati. Serahkan orang ini padaku. 8 dosa mematikan tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, Half-Elf itu tidak akan mampu bertarung dengan sekuat tenaga karena ia harus terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan mereka. Agar tidak menahannya, mereka buru-buru mundur untuk bergabung dengan aliansi dalam menangkis pasukan kehancuran, yang agresivitasnya telah meningkat ke tingkat berikutnya, setelah Yaldabaoth memberdayakan mereka dengan keilahiannya. Surter bahkan tidak melirik kepergian para wanita cantik yang selama ini diganggunya. Seluruh perhatiannya kini terfokus pada Half-Elf, yang kehadirannya telah berubah total. Elliot dan Conan berada di sisinya, siap bertarung bersama William,
untuk pertandingan balas dendam yang telah dinantikannya selama ribuan tahun. Tunggu kami juga akan bergabung denganmu. Dua teriakan keras datang dari langit, saat dua familiar lainnya bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Chloe dan Claire, dalam wujud familiar mereka turun dari langit. Aku memanggil mereka, kata Celeste saat bayangannya muncul di belakang William. Karena aku bertarung denganmu, lebih baik bertarung menggunakan kekuatanku sepenuhnya juga. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia hendak memberitahu mereka rencananya untuk melawan Surter ketika Elliot membisikkan sesuatu di telinganya, membuat sudut bibir half-elf itu berkedut. Apakah itu benar-benar diperlukan? Tanya William. Elliot menyeringai. Tentu saja, ini tentang suasana hati, dan karena kita berada di endgame, kita harus sedikit membumbuinya. William terkekeh karena, bahkan dalam situasi ini, anglik familiarnya masih berani membuat keributan. Baiklah, ayo pergi. William menyetujui usulan Elliot, jadi ia hanya berdiri tegak sambil memegang tongkat kayu di tangan kanannya. Elliot melirik Conan, Chloe, dan Claire, dan mereka bertiga menganggukkan kepala tanda mengerti. Kata Wes, hanya kesempurnaanku. Teriak Elliot sambil berpose bertarung di bahu kiri William. Kata Timur, pembela adalah profesiku. Conan berseru sambil berpose bertarung mirip dengan Elliot. Dari utara, akulah pejuang yang menghancurkan semua lawan. Chloe mengumumkan sambil mengambil posisi bertarung di atas kepala half-elf. Dari selatan, aku di sini, jadi perhatikan. Kata Claire dengan wajah memerah sambil menempelkan kedua tangannya, melayang di samping saudara perempuannya, Chloe. Di tengah, aku dipeluk dengan cinta dan kasih sayang istriku. Kata William sambil mengambil posisi bertarung juga. Kami adalah itu, legendaris, prajurit baka. Elliot kemudian menunjuk Surter dengan ekspresi sombong di wajahnya. Apakah kau salah satu dari kami? Ledakan warna-warna berbeda meletus di belakang mereka, melengkapi pemandangan, membuat Power Rangers malu. Surter memberi lawan-lawannya tatapan, apa-apaan kalian ini, yang membuat wajah Claire semakin merah. Celeste menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena malu sebelum menghilang sepenuhnya. Dia jelas tidak ingin terlihat sebagai bagian dari kejenakaan William dan keempat familiar selama pertarungan yang sangat penting ini. Wanita berbudi luhur itu tidak tahu bahwa ini adalah formasi yang telah dilatih William, Elliot, Conan, Chloe, dan Claire untuk bersenang-senang ketika mereka masih di Akademi Hestia, ketika mereka semua bersama. Elliot tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi, karena dongeng mereka akan segera berakhir. Yang tidak diketahui William, Chloe, dan Claire adalah bahwa setelah pertarungan ini, dia dan Conan akan menghilang sekali lagi, jadi dia ingin membuat kenangan abadi dari waktu terbatas yang mereka miliki bersama. Oke, ayo kita tangkap dia, teriak Elliot. Familiar Fusion. Familiar malaikat itu berubah menjadi partikel cahaya dan bergabung dengan permata di dada William. Familiar Fusion. Conan, Chloe, dan Claire juga menyatakan niat mereka untuk menjadi kekuatan William, yang memungkinkan half-elf itu menggunakan kekuatan penuh dari kelas pekerjaan Familia Mancer. Ketiga familiar itu juga berubah menjadi partikel cahaya dan bergabung dengan William. Sesaat kemudian, dua sayap malaikat muncul dari punggung William, dan kedua sayap ini dilapisi dengan api hitam dan hijau, yang menunjukkan bahwa kekuatan Chloe dan Claire telah menyatu dengan William. Karena Celeste telah menyatu dengan half-elf, ia juga memperoleh kemampuan untuk menjadikan kekuatan Chloe dan Claire sebagai miliknya. Untuk pertama kalinya sejak ia turun ke dunia Hestia, ekspresi Surter menjadi serius saat dia melihat half-elf yang tubuhnya mengeluarkan aura perak. William tahu bahwa ini semua atau tidak sama sekali, jadi dia memegang perisai itu dengan sekuat tenaga, menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya yang diberikan kepadanya oleh mereka yang telah menyatu dengannya. Meskipun senjata yang dipegang William di tangannya adalah tongkat kayu, Dewa Kehancuran dapat mengatakan bahwa itu bukan sekadar tongkat kayu biasa yang dibawa para gembala ketika mereka pergi ke ladang untuk menggembalakan ternak mereka. Kedua petarung itu masing-masing melangkah maju, dan menghilang dari tempat mereka berdiri. Detik berikutnya ledakan yang mengguncang bumi, yang menyebabkan daratan terbelah dan puing-puing beterbangan ke segala arah, menghancurkan semua orang dalam radius 2 mil dari tempat William dan Surter bertarung. Ini adalah pertarungan sejati antara dua makhluk kuat, yang membuat para Einherjar, pasukan aliansi, serta pasukan kehancuran,
menghentikan pertempuran mereka sejenak saat mereka mencoba mencegah diri mereka jatuh karena gempa bumi dahsyat yang mengguncang seluruh kekaisaran Ainsworth. James yang dengan hati-hati mengamati pertempuran dari kejauhan dapat mengatakan bahwa William telah menjadi jauh lebih kuat daripada dirinya yang dulu. Namun, ia tahu bahwa itu masih belum cukup untuk mengubah hasil pertempuran karena Half-Elf masih belum mampu menembus pertahanan Surtur. Jika William dapat mengisi celah di antara mereka, maka bandit tua Lon yakin bahwa mereka akan mampu mengatasi rintangan ini. Sementara Half-Elf dan raksasa api sibuk bertarung satu sama lain, para dewa penghancur lainnya juga berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan hama yang berkeliaran di sekitar mereka seperti lalat William dan Surtur bertukar pukulan tanpa henti yang menyebabkan semua yang ada di sekitar mereka hancur. Mungkin karena tahu bahwa ukurannya tidak akan menjadi keuntungan besar dalam pertarungannya melawan Half-Elf, Surtur mengecilkan ukurannya hingga tingginya hanya 10 meter. Meskipun dia masih dianggap raksasa dengan ukurannya, itu jauh lebih kecil dari tinggi aslinya, mencegah William memanfaatkan titik butanya. Kau telah tumbuh lebih kuat, kata Surtur setelah dia dan William menjauhkan diri dari satu sama lain. Tidak cukup kuat, jawab William. Setelah bertukar pukulan dengan Surtur, dia jelas merasa bahwa dewa kehancuran masih lebih kuat darinya. Jika mereka membuat perbandingan, pangkat William adalah binatang milenium, sementara pangkat Surtur berada di puncak pangkat Myriad. Meskipun binatang Myriad lebih kuat, William mampu melawan raksasa api secara efektif karena kemampuan yang dimilikinya saat ini. Selain itu, tongkat kayunya tidak bisa dihancurkan, jadi tidak peduli seberapa tajam dan mematikannya pedang api Surtur, dia mampu menahannya dengan baik. Apakah kamu yakin ingin terus bertarung di sini? Surtur bertanya dengan nada menggoda sambil memberi isyarat untuk menunjukkan kepada Half-Elf lingkungan sekitar mereka yang telah hancur total. Mengapa kita tidak membawanya ke sana? Raksasa api menunjuk ke langit, dan Half-Elf mengangguk. Selama bentrokan mereka, ribuan raksasa, dan puluhan ribu anggota aliansi tewas. Meskipun mereka berada cukup jauh dari medan perang utama, akibat dari pertarungan mereka telah mencapai pasukan yang bertikai, dan membunuh teman dan musuh. Keduanya terbang tinggi di udara hingga mereka berada lebih dari 7.000 meter di atas permukaan laut. Mereka juga menjauhkan diri dari medan perang utama, mencegah serangan mereka memengaruhi kedua belah pihak yang bertikai. Satu-satunya hal yang dapat dilihat orang-orang dari medan perang adalah kilatan api dan cahaya di langit. Mereka juga mendengar ledakan dahsyat, yang terjadi akibat kedua petarung saling bertarung, dengan tujuan untuk mengakhiri hidup lawan mereka. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara keduanya saat mereka bertarung mati-matian, mencoba memancing, mengelabui, dan menangkis satu sama lain dengan setiap kesempatan yang mereka miliki. Pedang Surtur telah mengakhiri dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tongkat kayu di tangan William tidak patah menjadi dua bahkan setelah pertarungan mereka yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat Surtur mengonfirmasi kecurigaannya bahwa itu adalah sejenis senjata yang tidak bisa dihancurkan yang telah disiapkan oleh Half-Elf untuknya. Tidak seorang pun tahu nama pedang yang digunakan Surtur dalam pertempuran. Yang mereka tahu hanyalah bahwa orang yang membuat pedang itu adalah Surtur sendiri, dan ia menempanya di tempat terdalam dan terpanas di Muspelheim demi menghancurkan tanah Asgard, tempat yang disebut oleh para Asgardian perkasa sebagai rumah mereka. Karena tidak seorang pun tahu nama pedang itu, mereka hanya menamainya Ruin. Surtur tidak mau repot-repot mengoreksi mereka sehingga nama itu tetap digunakan. Pedang Ruin, yang telah menyebabkan kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya, dikatakan bersinar lebih terang dari matahari saat kekuatan penuhnya dilepaskan. Surtur hanya menghunus pedang ini setiap kali ia menghadapi perlawanan yang kuat dan, saat lawan-lawannya melihat bilahnya, mereka tidak cukup lama hidup untuk menceritakan kisahnya. Melihat bahwa pertarungan mereka menjadi jalan buntu, Dewa Kehancuran memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Alih-alih menyerang William, ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara dan memunculkan api besar yang membumbung ratusan meter ke udara. Hancurkan semua yang hidup, teriak Surtur. Basmi, Interitus. Surtur melepaskan ledakan api yang tidak ditujukan pada Half-Elf, tetapi pada tanah itu sendiri, yang memaksa William untuk menangkisnya dengan segala yang dimilikinya. Pada saat inilah perisai yang diambil Chiffon dari Menara Babilonia, Svalin, muncul di depan Half-Elf, menangkis serangan Surtur. Half-Elf secara naluriah mengenakan perisai di lengan kanannya, dan bersiap menghadapi serangan yang datang yang berisi kekuatan penuh Half Surtur.
Sefalin dikatakan sebagai perisai yang dapat menahan panas matahari dan menjauhkannya. Awalnya, perisai itu berwarna kebiruan, tetapi setelah Chiffon menjadi tuan barunya, perisai itu berubah warna menjadi merah muda terang. Kepingan salju emas yang tertanam di tengah perisai bersinar terang saat menahan serangan Surter. Elf itu perlahan-lahan didorong mundur karena kekuatan di balik api, yang berpotensi memulai kehancuran dunia asalnya, jika sampai mencapai inti planet. Teriakan keras, Surter meningkatkan kekuatan di balik serangannya, mendorong Half-Elf itu ke tanah. William tahu bahwa itu semua atau tidak sama sekali, jadi dia memegang perisai itu dengan semua yang dia miliki, menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya yang diberikan kepadanya oleh mereka yang telah menyatu dengannya. Kekuatan tembak Elliot, pertahanan Conan, kekuatan Super Chloe, kehebatan sihir Claire, dan kemampuan Celeste untuk menggandakan kekuatannya. Menggabungkan semua kekuatan ini dengan kekuatannya sendiri, Half-Elf itu meraung menantang saat tanah di bawah kakinya hancur, menciptakan kawah yang semakin lebar setiap detiknya. Akhirnya, serangan mematikan, Surter berakhir, membuat perisai di tangan William mengeluarkan asap. Permukaannya telah mencair sebagian, dan kepingan salju emas yang tertanam di tengahnya telah kehilangan banyak kilaunya. Jelas, kepingan salju itu tidak akan mampu menahan serangan yang sama atau lebih kuat dari yang diblokirnya beberapa saat yang lalu, membuat wajah Half-Elf itu menjadi muram. "Dasar bajingan," teriak William. Surter tertawa sebelum mencibir Half-Elf itu. "Tujuanku datang ke dunia ini adalah untuk menghancurkannya," kata Surter. "Peranmu adalah untuk menghentikanku. Kita hanya menjalankan peran kita berdua. Apa kau tidak mendengarku tadi? Aku berkata, waktu bermain sudah berakhir." Raksasa api itu tertawa saat pedangnya mengumpulkan api neraka sekali lagi. William meraung saat ia berubah menjadi sambaran petir, dan beradu dengan dewa kehancuran, mencegah raksasa api itu melepaskan serangan yang sama lagi. Keduanya beradu berulang kali dan, kali ini, Half-Elf itu tidak menahan diri saat ia terus menyerang. Dengan setiap detik yang berlalu, api di pedang Surter semakin kuat, dan senyum di bibir raksasa api itu semakin lebar. "Hancurkan semua yang hidup," kata Surter dengan nada menggoda sebelum melepaskan kekuatan yang menerbangkan Half-Elf itu puluhan meter jauhnya. "Basmi, Interitus." Raksasa api itu melepaskan serangannya bukan ke arah William, atau ke daratan, tetapi ke arah pasukan penghancur, para Einherjar, serta anggota aliansi. Half-Elf itu tidak percaya bahwa Surter tidak akan ragu untuk menyerang sekutunya sendiri untuk memaksanya menghalanginya. Dengan geraman yang keluar dari setiap serat tubuhnya, Half-Elf itu bergerak dengan kecepatan cahaya untuk sesaat, dan muncul di antara serangan Surter yang menghancurkan, dan pasukan yang masih saling bertarung. William memegang sefalin di tangannya saat dia mencoba menghalangi serangan yang dapat langsung menguapkan semua kehidupan di belakangnya, termasuk kehidupan orang-orang yang dicintainya.